Banyak kaisar melihat pemandangan ini dan berseru ini adalah Kaisar Wu Guang dari perkumpulan Tianlong dikatakan bahwa di antara 9 penjaga perkumpulan Tianlong. Dia adalah satu-satunya yang berada di tingkat kaisar meskipun dia berada di puncak kaisar kekuatan tempurnya sebanding dengan Dewa Domain. Bahkan ada rumor bahwa alasan mengapa Kaisar Wu Guang dipromosikan menjadi penjaga ke-9 perkumpulan Tianlong adalah karena dia pernah berhasil membunuh Dewa Domain ketika dia menjadi pembunuh medali emas. Semua orang melihat Kaisar Wu Guang berjalan ke pavilion Wanbao dengan ketakutan di mata mereka. Kaisar yang begitu brilian dan berkuasa adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan tetapi tidak bisa mereka capai. Cahaya putih suci lainnya turun. Diiringi oleh suara piano yang masih terdengar dan sepertinya mereka yang mendengar musik itu merasa rileks dan bahagia. Dia adalah ketua pavilion Nebula, dia benar-benar datang sendiri. Sepertinya pavilion Nebula bertekad untuk memenangkan lelang ini di wilayah bintang unta singa. Banyak kaisar memandang Dewa Domain yang sangat cantik yang turun dengan antusiasme yang tak terkatakan di mata mereka. Sesuci penguasa pavilion Nebula, dia tidak hanya memiliki status yang luar biasa, tetapi juga memiliki kecantikan tiada taraf yang dapat memikat sebuah negara. Konon, pernah ada seorang kaisar pedang yang mempesona yang memiliki pengalaman romantis dengannya di tahun-tahun awalnya. Sayangnya, sebelum mereka berdua dapat mencapai tujuan mereka, kaisar pedang meninggal dunia. Sejak saat itu, tidak ada kesempatan untuk berhubungan seks dengannya. Dia adalah pria yang dekat dengan pemimpin pavilion Nebula. Dia juga tidak pernah muncul. Beberapa orang juga mengklaim bahwa kaisar pedang pada saat itu adalah orang yang pendiam dan bahkan tidak pernah menggandeng tangan master pavilion Nebula. Sampai sekarang, pemimpin pavilion Nebula masih perawan, seputih salju. Oleh karena itu, ada banyak orang yang menyukai master pavilion Nebula. Mereka yang ingin menjadi pasangan Taoisnya bahkan bisa mengantre dari wilayah bintang unta singa hingga gerbang istana abadi Huangzu. Mengikuti di belakang pavilion Nebula, tekanan Tuan Xiao Xiwean yang sangat sombong turun. Begitu dia muncul, ada tekanan mengerikan sekuat seorang kaisar puncak yang meliputi area seluas 1 juta mil. Dia ingin menekan semua orang di bawahnya. Orang yang datang adalah seorang pria muda cukup tampan dalam penampilannya dengan arogansi yang terlihat jelas di matanya. Belum lagi Kaisar Wu Guang. Dia bahkan tidak menganggap serius guru pavilion Nebula. Melihat orang yang datang, si Cao Cao mengepalkan tinjunya. Dia bahkan tidak merasakan kukunya menggali dagingnya. Bab 1607 Klan Bulan Yue Wuhen. Klan Bulan Yue Wuhen si kembar 3 melihat monster klan bulan yang kuat. Dadanya yang penuh naik turun dengan keras. Mereka mengenali pria ini, dia adalah tuan muda klan bulan. Dia juga adalah penjahat yang membunuh orang tua mereka sendiri dalam pertempuran yang menghancurkan klan batu. Pada usia yang begitu muda, Yue Wuhen sudah memiliki kekuatan bertarung Kaisar Agung Samsara. Di depan mata mereka, ibu mereka dinodai dan ayah mereka dicincang menjadi beberapa bagian. Klan Bulan adalah musuh bersama klan Batu. Namun Yue Wuhen ini adalah dendam pribadi terbesar dari 3 bersaudara perempuan itu dalam hidup mereka. Dia masih hidup, dia benar-benar meninggalkan pusat kekuatan klan Bulan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, bunuh dia. Saya tidak akan menyesal jika saya tercabik-cabik untuk membalas dendam orang tua saya. Si Cao Cao sedang menahan kebenciannya, tetapi si Jiao Jiao dan si Hua Hua tidak bisa lagi mengendalikan diri karena sifat mereka. Niat membunuh gila mulai menyebar dari tubuhnya. Itu menyapu dengan gila ke arah Yue Wuhen, tuan muda dari klan Bulan. Niat membunuh yang maniak ini dapat dirasakan dengan jelas tidak hanya oleh Yue Wuhen, tetapi bahkan beberapa kaisar agung yang menonton dari sela-sela pun dapat merasakannya. Hu Yu Wuhen sendiri menolehkan kepalanya perlahan dengan bingung dan melihat ke arah si Cao Cao dan 2 orang lainnya yang mengenakan topeng. Dengan jentikan jarinya, sekelompok api seperti meteor melesat di langit dan menyambar ke arah si Cao Cao dan kelompoknya. Ye Lang menyerang tanpa ragu dan kekuatan petir meledak. Awan gelap menutupi langit dan matahari, dan naga petir setebal pilar raksasa menghujani api. Api membungkus petir dan naik menyapu ke arah awan petir. Dalam sekejap, area dalam radius 1 juta mil berubah menjadi tanah tandus dengan petir dan api dan tidak ada rumput yang tumbuh. Dalam pertarungan pertama mereka, keduanya seimbang. Yue Wuhen dengan lembut membelai benjolan di dahinya. Itu adalah tanduk naga yang belum tumbuh sepenuhnya. Ibunya memiliki darah klan naga sejati dan dia tidak hanya memiliki darah naga sejati ibunya, tetapi juga mewarisi darah sejati klan Bulan ayahnya. Dia bahkan mendapatkan banyak manfaat dari tubuh suci tertinggi yang tidak bisa dikendalikan oleh kakaknya. Dengan banyak bakat mengerikan, dia tidak pernah bertemu lawan selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia hanya menyerang dengan santai, dia bisa dengan mudah membunuh 3 kaisar kehidupan dan kematian. Saya sebenarnya dihentikan oleh seorang pria tak dikenal. Itu benar-benar membuatnya tidak senang. Yang paling saya benci adalah orang-orang seperti Anda yang mengelak dan berani membunuh saya. Saya memuji keberanian Anda, tetapi Anda harus dihukum. Saya ingin Anda mati hari ini dan bukan besok. Dibandingkan dengan menghancurkan 3 semut kecil ini, dia ingin menghancurkan tulang Ye Lang sedikit demi sedikit. Dia menginjak-injak si jenius yang hampir tidak berhasil menerima serangannya dan menghancurkannya sampai mati. Membunuh para jenius selalu menjadi hobi menyimpang Yue Wuhen. Ini telah berkembang sejak masa kanak-kanak dan menjadi tak terhentikan. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu belum memenuhi syarat.
Ye Lang menatap dengan acuh tak acuh pada penjahat dalam naskah Si Hao dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Meskipun Yue Wuhen kuat, dia hanya bisa dibandingkan dengan kakak perempuannya, dan dia belum menjadi lawannya. Dia hanya mempertimbangkan apakah Yue Tianyin baik atau tidak, jadi bagaimana mungkin dia takut pada Yue Wuhen. Sebuah rencana yang saling terkait secara bertahap terbentuk di benakku. Ye Lang memandang Kaisar Wu Guang yang sedang memperhatikan dengan tenang dan berkata dengan lembut sebagai penjaga ke-9 dari perkumpulan Tianlong meskipun organisasi pembunuh bayaran ini di-outsource. Ketiga orang di sekitarku semuanya adalah pembunuh perunggu dari perkumpulan Tianlong sekarang mereka menjadi sasaran musuh aku ingin tahu apakah Kaisar Wu Guang dapat membantu mereka. Dia mengeluarkan lencana perunggu milik kembar tiga dan melemparkannya kepada Kaisar Wu Guang. Kaisar Wu Guang mengetahui kebenaran dalam sekejap menoleh dan menatap Yue Wuhen dan berkata dengan suara dingin klan Yuemu bisa bersikap arogan kepada orang lain. Tetapi jika kalian ingin membunuh orang-orang perkumpulan Tianlong, kamu kalian masih terlalu naif. Jadi, kau Wu Guangan kura-kura tua baru mau ikut campur urusan orang lain. Melihat pelindung ke-9 dari perkumpulan Tianlong maju, Yue Wuhen tidak berniat untuk berhenti. Dia sudah terbiasa bersikap mendominasi, apalagi Kaisar Wu Guang, bahkan jika itu adalah saudara perempuannya yang maju. Aku tetap tidak akan mempertimbangkan untuk membiarkannya pergi. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu Yue Wuhen lebih beruntung atau keterampilan membunuh Wu Guangku yang lebih baik. Kaisar Wu Guang jelas juga memiliki temperamen yang panas. Dia mengangkat tangannya dan senjata kekaisaran kelas atas yang mirip dengan Fang Tian Huaji dipegang di telapak tangannya. Suara mendengung tiba-tiba muncul menyebabkan ruang bergetar dan menciptakan riak. Cara membunuh yang mengerikan itu seperti bima sakti yang terbalik. Ini menyebabkan celah sesaat dalam formasi pertahanan di luar pavilion Wanbao. Ayo bertarung, Yue Wuhen melayang ke langit. Membawa darah naga sejati dan raungan naganya yang nyaring bergema di langit. Dia juga memiliki darah klan bulan yang sangat feminin. Kombinasi antara kekerasan dan kelembutan mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Samar-samar dia mampu bersaing dengan Kaisar Wu Guang. Tuan Ye memang pantas menjadi Tuan Ye. Hanya dengan beberapa kata dia membuat Tuan Muda Klan Bulan mengalihkan kebenciannya meskipun orang ini monster, dia mungkin masih kalah dengan Kaisar Wu Guang yang berada di level lebih tinggi. Raja Iblis Api Neraka menyanjungnya dengan penuh Si Cao Cao mengepalkan bibirnya yang digigit hingga berdarah bunuh dia. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kita tidak bisa melawan. Ye Lang menggelengkan kepalanya ringan. Ini adalah wilayah Pavilion Wanbao dan sebuah lelang akan segera diadakan. Organisasi besar seperti Pavilion Wanbao menjalankan bisnis yang sangat menguntungkan seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki latar belakang yang kuat dan bagaimana dia bisa duduk diam dan menyaksikan orang lain mengganggu lelang. Seperti yang Ye Lang katakan, aura Yue Wuhen dan Kaisar Wu Guang mencapai puncaknya. Domain hukum yang luas mencakup area seluas puluhan juta mil. Dua kaisar yang kuat itu ditekan dengan kuat. Seketika Kaisar Wu Guang dan Yue Wuhen menghilang di tempat. Aku tidak tahu kemana Dewa Domain itu menyeretku. Di mana orang-orangnya? Si Jiao Jiao merasakan ruang di sekitarnya hancur karena marah. Ketika saya membuka mata lagi, saya telah tiba di sebuah pondok antik. Seorang pria parubaya dengan wajah kaya duduk dengan mantap di meja teh. Dia melirik Ye Lang, yang jelas merupakan pemimpin kelompok, dan berkata dengan tenang, silakan duduk. Ye Lang duduk dengan sikap yang familiar, mengambil cangkir teh tanpa ragu-ragu, dan meminumnya sekaligus dalam satu tegukan. Aku tidak tahu jenis teh apa yang dimasukkan ke dalam teh lembut ini setelah hanya meminum satu cangkir. Aku samar-samar merasakan bahwa pemahamanku tentang 915 jenis kekuatan besar dalam pikiranku mengalami sedikit peningkatan dalam pengalaman. Teh enak. Ye Lang mengecap bibirnya dan berseru kagum dari lubuk hatinya. Pria parubaya kaya itu terkekeh dan berkata, ini adalah teh dao. Ini adalah daun teh yang tumbuh di samping batu dao yang rusak. Meminum teh ini dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang dao tentu saja. Efeknya berbeda dari orang ke orang sepertinya Anda memiliki bakat luar biasa. Anda benar-benar dapat mendeteksi sifat luar biasa dari teh ini setelah hanya satu cangkir. Ye Lang menghindar untuk menjawab. Menatap teko di tangan pria parubaya itu dan bertanya sambil tersenyum, secangkir lagi. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan mengambil kembali teko itu. Teh ini sangat berharga, jika Anda ingin meminumnya lagi, beli saja di lelang. Jumlahnya tidak banyak. Tapi itu sudah cukup untukmu. Ye Lang tertawa dan mengutuk, kamu benar-benar seorang pengusaha, kamu bahkan dapat mengiklankan lelang dengan mencoba menghentikan perkelahian. Bab 1608 garis bawah fleksibel kendalikan Xiao Xiu 2 dalam 1. Pria parubaya yang kaya itu tidak marah. Sebagai dewa domain yang bermartabat, dia ditertawakan dan dimarahi oleh seorang pria bertopeng yang memiliki aura seorang kaisar. Alih-alih marah, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Hanya dengan beberapa kata, Tuan Muda itu mampu menyebabkan perang antara Kaisar Wu Guang dan Tuan Muda Klan Bulan. Kemampuannya untuk mempermainkan hati orang lain sudah tak terjangkau. Ye Lang terlalu malas untuk ikut bermain-main dan langsung ke intinya. Saya punya kesepakatan untuk bekerja sama dengan Pavilion Wanbao Anda. Ini tentang pelelangan. Saya bisa membuat harga barang lelang Anda beberapa kali lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan, tetapi selisihnya perlu dibagi 50-50. Bagaimana menurut Anda? Yang sedang dia incar sekarang bukan hanya harta karun yang akan diperoleh Tuan Muda Klan Bulan dan daun bawang lainnya. Bahkan Pavilion Wanbao ingin memanfaatkan situasi ini. Sebagai penjahat besar, dia menginginkan semua keuntungan, Tuan Muda. Nafsu makanmu besar, pria parubaya kaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali dengan kemampuanmu, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Pavilion Wanbao.
Paviliun Wanbao mampu menjadi begitu kuat sehingga berani mengambil tindakan untuk menyelesaikan perseteruan antara klan Bulan dan perkumpulan Tianlong. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya latar belakangnya. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan seseorang dari alam di Guan jika kita benar-benar? Yelang terkekeh dengan acuh tak acuh perlahan melepaskan jejak aura tubuh es suci. Lalu apakah kamu masih memenuhi syarat? Gumpalan udara dingin perlahan dilepaskan bersama dengan topeng Yelang yang menyembunyikan napasnya. Pria parubaya kaya yang awalnya duduk tegak ketika dia merasakan napas yang familiar ini tubuhnya segera mulai bergetar. Dan dia kehilangan ketenangannya karena ketakutan kamu tahu Supreme Ice. Dulu, pertempuran antara Supreme Ice dan kaum konservatif Istana Kekaisaran Xuanyu sangat menggemparkan. Menghancurkan bintang-bintang dan memusnahkan wilayah-wilayah. Itu menyebabkan seluruh dunia Xuan Huang bergetar. Setelah itu, banyak sekali orang kuat pergi ke wilayah bintang itu. Bahkan momen paling luar biasa pun telah berlalu, tetapi sisa dinginnya membuat banyak pria kuat merasa ketakutan. Pria parubaya kaya pada saat itu juga merupakan salah satu pria kuat yang bergegas ke sana setelah mendengar berita itu. Bahkan kemurnian aura es sangat bervariasi. Namun, pria bertopeng di depannya dan Ice Supreme pada dasarnya adalah orang yang sama. Orang ini pasti memiliki hubungan yang erat dan tak terpisahkan dengan Supreme Ice. Dia adalah pria yang sangat kejam yang dapat dengan mudah mengalahkan 8 makhluk tertinggi konservatif dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Bahkan kekuatan besar seperti Paviliun Wanbao sangat waspada terhadap es tertinggi. Bagaimana Anda akan melanjutkannya? Pria parubaya kaya itu menatap Yelang dengan rasa ingin tahu, seolah ingin melihat wajah asli di balik topeng itu. Yelang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah, katakan saja padaku apakah Paviliun Wanbao bersedia bekerja sama. Semakin dalam akar sebuah kekuatan, semakin besar kemampuannya untuk melakukan intimidasi. Satu gerakan saja dapat memengaruhi seluruh tubuh, jadi bagaimana mungkin kita tidak takut pada ancaman Liu Li? Terlebih lagi, ini adalah organisasi yang menghasilkan keuntungan seperti Paviliun Wanbao. Intinya adalah menghasilkan uang dengan berbisnis. Mengapa Anda hanya meninggalkan uang di sana dan tidak menghasilkan? Oke, janji seorang pria adalah seperti cambuk. Paviliun Wanbao akan menerima kesepakatan ini. Pria parubaya yang kaya itu menjelajahi jantung yang berdebar-debar dengan napas es dan hanya dengan pikiran singkat dia menyimpulkan kesepakatan. Setelah Yelang dan kelompoknya pergi, seorang wanita dengan pakaian mewah muncul di samping pria parubaya yang kaya itu dan berkata dengan bingung, hanya ada sedikit informasi tentang Supreme Ice. Dia tidak memiliki kerabat di dunia Xuan Huang. Satu-satunya orang yang muncul sebagai sesama pelancong adalah penjahat tiada taraf Yelang dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Selain pria bertopeng tadi, ada beberapa orang lagi yang tampaknya setuju dengan anak buah Yelang. Orang itu pasti Yelang, kenapa kau tidak membongkarnya? Pria parubaya kaya itu menyesap tehnya dan mencibir, tidak masalah apakah itu Yelang atau bukan. Selama dia memenuhi syarat dan dapat membuat Paviliun Wanbao menghasilkan lebih banyak, kita adalah teman. Mungkinkah Anda berencana menyebarkan informasi Yelang ke Istana Abadi Huangzu? Apakah Guru Es Agung tidak bisa lagi mengangkat pedang? Tahu apakah Paviliun Wanbao kita terlalu sombong? Akan lebih baik jika itu Yelang. Para atasan telah memberikan instruksi yang jelas bagi kita untuk berteman dengan Es Agung. Menunjukkan niat baik kepada Yelang adalah satu-satunya cara bagi kita untuk berteman dengan Es Agung. Yelang dan rombongannya meninggalkan pondok kuno itu, dipimpin oleh pelayan Paviliun Wanbao tiba di loteng kuno. Terletak di atas istana megah, ini adalah tempat VIP khusus untuk pelelangan. Terdapat lebih dari 100 kamar pribadi yang berdekatan berbaris satu demi satu. Namun dibandingkan dengan tempat duduk biasa yang penuh sesak di bawah, ini masih terlalu berharga. Setiap kotak mewakili tamu yang luar biasa. Tuan, ini adalah kotak peringkat teratas dari lelang Paviliun Wanbao. Hanya ada segelintir dari mereka. Dan mereka sangat berharga. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memanggil kami kapan saja untuk menyampaikan pesan. Pembantu dengan kualitas terbaik. Berpakaian gaun sutra memperkenalkan dirinya dengan hormat dan kemudian perlahan-lahan mundur. Tuan, apakah identitas kita sudah terbongkar? Junsi bergumam sedikit gugup. Ledakan tubuh es suci memang meningkatkan rasa hormat orang-orang di Paviliun Wanbao berkali-kali lipat. Tetapi dalam kasus itu, identitasnya sebagai tuan muda juga akan terungkap. Jika Istana Abadi Huangzu mengetahui keberadaan tuan mudanya, pertempuran di alam 100 pertempuran akan cukup untuk menarik orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Abadi Huangzu untuk datang dan membunuh tuan mudanya. Belum lagi, bahkan di Istana Kekaisaran Xuanyu. Ada banyak orang yang menyimpan dendam terhadap tuan mudanya. Kamu harus ingat bahwa bisnis besar manapun akan berada dalam masalah, belum lagi organisasi besar seperti Paviliun Wanbao yang memiliki akar yang dalam di dunia Xuan Huang. Jika mereka bahkan tidak bisa menyimpan rahasia ini. Paviliun Wanbao pasti sudah hancur jutaan tahun lalu. Dia dengan sengaja mengungkapkan identitas aslinya di depan Paviliun Wanbao. Ini untuk memfasilitasi tindakan selanjutnya. Aku khawatir Paviliun Wanbao tidak akan bisa menebaknya. Tidak ada konflik kepentingan, hanya akan membawa lebih banyak manfaat bagi Paviliun Wanbao. Soal apakah akan mengungkapkan keberadaannya atau tidak, Paviliun Wanbao dapat menimbang kepentingan besar yang terlibat lebih baik daripada siapapun. Di mana Yue Wuhen? Mungkinkah pertempuran antara Kaisar Wu Guang dan Yue Wuhen diselesaikan dengan begitu mudah? Bajingan itu, kami bertiga bersaudara berharap bisa menggilingnya menjadi abu. Jika kami kehilangan kesempatan emas ini, Yue Wuhen pasti akan dilindungi oleh sejumlah besar orang yang kuat di masa depan. Kami tiga saudara perempuan tidak bisa lagi membalas dendam pada Yue Wuhen. Tiga saudara perempuan si Cao Cao mengepalkan tinju mereka dengan marah.
Kebencian terhadap Yue Wuhen telah meresap ke dalam daging dan darahnya. Dia berharap bisa menghancurkan tulang Yue Wuhen inci demi inci dan memotong daging dan darahnya sepotong demi sepotong dari tubuhnya. Jika dendam darah tidak dibalas, tidak akan ada kedamaian dalam hidup ini. Jangan khawatir dulu. Masalah Yue Wuhen belum selesai. Aku tidak akan tetap acuh tak acuh terhadap dendam darah antara kalian bertiga bersaudari. Ye Lang memberi masing-masing anak kembar tiga itu pil penenang. Dia segera memanggil pelayan paviliun Wanbao dan bertanya dengan terus terang. Kotak khusus mana yang ditempati oleh pemimpin paviliun Xingyun? Pelayan itu menundukkan kepalanya karena malu dan berkata tamu yang terhormat paviliun Wanbao tidak pernah mengungkapkan informasi spesifik pelanggannya. Aku tidak bisa memberitahumu kotak tempat paviliun master dari paviliun Xingyun berada. Oke, apakah seperti ini cara kita bermain? Ye Lang langsung mengerti maksud paviliun Wanbao dan mengubah topik pertanyaan kotak mana tempat Xiao Xiu berada. Informasi masa lalu tentang pemimpin paviliun Nebula hampir menjadi rahasia. Xiao Xiu siapa Xiao Xiu? Tentu saja, seorang pelayan kecil tidak mungkin tahu. Namun, saat sebuah suara terdengar di benaknya, pelayan itu menundukkan kepalanya karena takut. Xiao Xiu ada di kotak ketiga kamar Tianzi nomor 1. Intinya cukup fleksibel. Ye Lang menyuruh pelayan itu pergi, berdiri dengan santai, dan pergi ke kamar pribadi ketiga dari Aula Tianzi yang berdekatan. Begitu dia masuk, kejutan muncul di mata dingin Xiao Xiu yang sedang duduk di belakang Guqin. Alih-alih ketakutan, bibir merah mulia Xiao Xiu sedikit mengangkat seringai. Aku tidak menyangka bahwa bahkan kekuatan seperti paviliun Wanbao akan mulai mengabaikan reputasinya. Menyebarkan informasi tamu sesuka hati. Ini membuatnya tidak lagi menganggap serius janji paviliun Wanbao. Mulai sekarang, kita pasti akan menarik garis yang jelas antara kita dan paviliun Wanbao. Peri, harap tenang. Paviliun Wanbao akan memberitahu saya keberadaan sang peri. Itu berarti saya tidak akan mempersulit peri. Sebaliknya, saya mungkin membantu peri untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di ranah Dewa Domain. Ye Lang duduk di kursi malas dengan sikap yang sudah biasa, melirik pelayan Xiao Xiu di sampingnya, dan berkata seolah menyadarkan, ada tamu terhormat di sini. Tetapi kamu bahkan tidak menuangkan secangkir teh pun. Pelayan itu melirik ke arah pemimpin paviliun dan melihat bahwa pemimpin paviliun tidak mengatakan apa-apa, seperti gumpalan es besar, tidak mengatakan sepatah kata pun. Puluhan ribu tahun yang lalu, Anda bertemu dengan seorang pendekar pedang jenius secara kebetulan. Anda merencanakan setiap langkah dan setiap... Anda bahkan bersusah payah untuk berdiskusi tentang Dao dengannya. Pada akhirnya, Anda membantunya bersinar di bidang ilmu pedang dan mencapai reputasi tertinggi sebagai Kaisar 9 Pedang. Anda juga membiarkan dunia luar menyebarkan gosip bahwa kalian berdua telah menjadi pasangan Taois. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa direncanakan oleh wanita biasa. Ye Lang berbicara dengan ringan dan mengungkapkan semua rahasia sebenarnya yang hanya Xiao Xiu sendiri yang tahu. Lihat tehnya, Xiao Xiu memberi perintah dengan suara dingin. Dan pelayan dengan hormat menuangkan teh dan air untuk Ye Lang Ding. Jari-jari putih ramping itu dengan lembut membelai senar piano, menghasilkan suara yang merdu dan menyenangkan. Xiao Xiu memainkan Guqin dengan tenang sambil menundukkan kepalanya dan berbisik, apalagi yang kamu tahu? Ye Lang menyesap teh perlahan dan dengan tenang melanjutkan, aku juga tahu bahwa peri itu melatih mantan Kaisar 9 Pedang untuk merampas hati pedang dan persepsi pedangnya. Sayang sekali peri itu ternyata ragu-ragu. Pada saat-saat terakhir, dia masih memberi kesempatan kepada mantan Kaisar 9 Pedang untuk bereinkarnasi. Dia bahkan mendirikan paviliun Nebula. Hanya untuk menunggu Kaisar 9 Pedang kembali ke puncak dan memberinya fondasi ini sebagai kompensasi. Bas. Xiao Xiu memegang senar Guzeng dan suara Guzeng berhenti dengan tiba-tiba. Dia mengangkat matanya, mata berbintangnya yang dingin penuh keraguan. Apakah kamu cacing di perutku? Selain dia, bahkan Yang Maha Kuasa pun tidak mungkin mengetahui hal-hal ini. Meskipun dia bukan tandingan Supreme, tidak mungkin seorang Supreme dapat menghapus ingatannya. Bagaimana bisa pria bertopeng di depanku ini mendapatkan informasi ini? Ye Lang bercanda dengan makna yang berbeda. Apa yang ada di perut peri itu belum tentu cacing gelang. Xiao Xiu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Termasuk bawahanmu, jika aku ingin membunuh mereka, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikanku. Ye Lang sama sekali tidak takut. Senyum di wajahnya menjadi semakin mirip angin musim semi. Jika kau membunuhku, hukum tertinggi Dewi tidak akan dapat berevolusi dengan sukses. 3 Jalan Agung Sitar. Suling dan pedang, Dewi sudah menguasai jalan sitar. Dia dapat mengintegrasikan jalan tersebut kapan saja, dan bahkan menciptakan hukum tertingginya sendiri yang terkait dengan jalan sitar. Tetapi jalan pedang rusak, tampaknya tidak dapat sepenuhnya berevolusi dengan kekuatan Dewi. Adapun jalan suling yang baru menghilang dalam beberapa tahun terakhir, Dewi tidak punya cara untuk naik ke langit dan turun ke bumi. Jika dia ingin membuat hukum tertinggi yang menggabungkan ketiga cara tersebut, saya khawatir harapan besar peri itu hanya bisa diimpikan. Harus saya katakan bahwa Meng Yuqi, sang putra keberuntungan, benar-benar beruntung. Xiao Xiu, yang selalu menganggap putra keberuntungan sebagai musuh bebuyutannya, tidak berniat untuk menyakitinya lagi. Bahkan paviliun Nebula yang didirikan dalam beberapa tahun terakhir adalah tindakan kompensasi untuk memungkinkan Meng Yuqi mewarisi. Xiao Xiu ini adalah orang yang sangat sombong dan juga iblis yang tidak akan pernah rela menjadi lebih rendah dari siapapun. Dia ingin naik ke makhluk tertinggi dan memiliki hati yang tak terkalahkan. Dia ingin menciptakan hukum tertinggi yang hanya menjadi miliknya dan dia berencana untuk mendasarkannya pada 3 cara utama sitar, seruling, dan pedang. Jika berhasil didirikan, kekuatan tempurnya pasti akan menjadi yang terbaik di antara makhluk tertinggi.
Sayang sekali gadis keberuntungan tetaplah gadis keberuntungan pada akhirnya. Untuk menutupi ketidaksempurnaan dalam jalan agung pedang bagaimana mungkin Xiao Xiu seorang diri menyelesaikannya. Pada akhirnya bukankah dia tetap harus bergantung pada bantuan jenius pengguna pedang Meng Yuqi? Ini klise lama yang sama musuh terbesar mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Meng Yuqi secara bertahap melepaskan kebenciannya dan membantu Xiao Xiu mencapai kesuksesan besar dalam keterampilan pedangnya. Hubungan antara keduanya terjelaskan dan semuanya berkembang ke arah yang menguntungkan putra takdir. Plot yang sudah ada sepenuhnya membantu Meng Yuqi putra takdir di jalan menuju kebangkitannya. Namun, sekarang dengan munculnya penjahat Ye Lang, semuanya mulai berubah. Ye Lang sepertinya ditelan oleh Xiao Xiu, dia membuat janji manis peri. Jika kamu ingin mewujudkan hukum tertinggi dari 3 jalur Diwan, satu-satunya cara adalah bekerja sama denganku. Xiao Xiu menatap Ye Lang dengan mata dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Lang perlahan melepas topengnya, dengan senyum di wajahnya, seolah berada di tengah angin musim semi. Aku tentu saja tidak terlalu yakin sekarang. Tetapi peri itu secara alami tahu apa yang direpresentasikan oleh wajahku ini. Melihat wajah tampan Ye Lang, mata Xiao Xiu berangsur-angsur menunjukkan beberapa fluktuasi, dan dia bergumam seperti mimpi. Apakah kamu Ye Lang? Tidak peduli seberapa enggan dia mengakui hal itu, dia harus menerima kenyataan yang dinyatakan Ye Lang. Setelah dia mencabut pikiran pedang dan pemahaman pedang dari Kaisar 9 Pedang, dia menemukan bahwa jalan pedang yang agung itu tidak lengkap. Tidak mampu mengintegrasikan jalan Zider yang agung dengan ahli. Belum lagi Xiao Avenue yang hampir ambruk. Jika bukan karena keyakinannya yang tak tergoyahkan, dia pasti sudah jatuh dalam perjalanan tanpa akhir ini yang telah membuat banyak orang kuat mengikuti jejaknya. Mengapa Supreme Ice bersedia membantuku? Xiao Xiu bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia benar-benar menggabungkan ketiganya menjadi satu. Kekuatan itu mungkin akan sulit dibandingkan dengan kekuatan tempur luar biasa dari Supreme Ice. Ini adalah konspirasi terbuka, tawaran yang tidak bisa dia tolak. Jika ada seseorang yang dapat membantunya mewujudkan keinginan besarnya, itu pasti makhluk tertinggi yang tak terkalahkan seperti Ice Supreme. Ye Lang berdiri dan berjalan ke arah Xiao Xiu, mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai sitar kuno dengan pesona kuno, tanpa mengangkat kepalanya. Dia berbisik, lakukan untukku bab 1609 memancing dilelang. Ye Lang mengangkat kepalanya. Menatap wajah cantik Xiao Xiu, menatap mata berbintangnya yang dingin dan terkekeh. Jika kau bekerja untukku, maka kita semua adalah keluarga. Kau menjadi lebih kuat hanya akan menguntungkanku, dan liuli kecilku akan dengan senang hati membantumu. Aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Xiao Xiu menatapnya tanpa menolak. Tapi kamu harus memberitahuku dengan jelas apa yang sedang kamu lakukan. Selama kamu bisa menggabungkan ketiganya menjadi satu, apalagi melakukan satu hal. Bahkan jika itu 100 atau 1000 hal, jadi kenapa? Berapa puluh ribu tahun dia menunggu untuk mewujudkan keinginan besar ini? Ketika kebutuhan muncul, tentu saja aku akan memberitahumu. Terserah kamu apakah kamu bersedia melakukannya atau tidak. Yang Ye Lang inginkan hanyalah membiarkan Xiao Xiu membantunya menghentikan Dewa Domain. Tapi dia tidak memberitahuku dengan jelas. Meskipun dia adalah orang yang berinisiatif meminta pertemuan, situasi saat ini adalah Xiao Xiu memohon padanya untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, dia memohon pada Xiao Xiu. Adapun aspek aktif, seseorang tidak dapat berubah hanya karena 1 atau 2 kata dari Xiao Xiu. Permintaan saya mungkin sedikit berlebihan, Fairy. Mohon pertimbangkan apakah Anda bersedia melakukan sesuatu untuk saya. Ye Lang membelai senar gukin dengan jari-jarinya memandang wajah Xiao Xiu yang cantik dan dingin dengan penuh arti. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Paviliun Master Ye Lang begitu berani sehingga dia begitu sembrono di depanmu. Dia benar-benar melakukan pengkhianatan dan tidak menghargai nyawanya sendiri. Saat Ye Lang menghilang, pelayan dari Paviliun Nebula memarahinya dengan marah dengan wajah muram. Xiao Xiu melihat gukin di depannya dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Paviliun Master menurut informasi yang dapat dipercaya. Tidak ada kabar dari Supreme Ice Lord. Sekarang saya khawatir saya telah terjebak dan tidak bisa muncul lagi. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Ye Lang sendirian dalam situasi berbahaya seperti itu. Apa yang Ye Lang janjikan hanyalah janji besar. Dia sengaja menipu Anda, Paviliun Master. Orang ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia harus dihukum berat. Pelayan itu terus memfitnah Ye Lang dan telah mengikuti pemimpin Paviliun selama 10.000 tahun. Dia secara alami tahu bahwa ekspresi pemimpin Paviliun adalah tanda kemarahan yang ekstrim. Aku khawatir dia sudah mengembangkan niat membunuh. Dia bersedia bertindak atas nama Master Paviliun dan mengeksekusi Ye Lang tanpa sepengetahuan siapapun. Yunjin Xiao Xiu yang telah menundukkan kepalanya perlahan mengangkat kepalanya yang halus, menatap orang kepercayaannya di depannya, dan bergumam, kamu telah bersamaku selama 10.000 tahun. Tetapi tidak membuat kemajuan apa, kau tidak bereinkarnasi dan memulai lagi, Master Paviliun? Yunjin jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Merasa ketakutan dan gelisah, Master Paviliun, Yunjin setia dan tidak pernah memiliki sedikit pun niat untuk mengkhianati Anda. Yunjin bersedia mengikuti Anda dan melayani Anda selama 100 tahun lagi. 000 tahun Anda memiliki kesempatan, silakan. Xiao Xiu dengan lembut membelai gukin. Dan musik merdu terdengar, gelombang suara yang terlihat beresonansi di kotak nomor 1. Seorang kaisar agung di puncak kekuasaannya. Dengan getaran suara piano, matanya menjadi tumpul dan tak bernyawa, dan kemudian dia berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Ye Lang, aku harap kamu tidak akan menarik kata-katamu.
Di dalam kotak kosong, Xiao Xiu bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan dingin di matanya. Dia bersedia melakukan semua pengorbanan untuk mewujudkan harapan besar dari 3 jalan dalam satu. Tetapi bagaimana jika Ye Lang benar-benar menipunya? Itu adalah penguasa tertinggi es yang datang sendiri. Bahkan jika seseorang meninggal, tidak ada kemungkinan reinkarnasi dan kultivasi. Dia juga ingin Ye Lang direduksi menjadi abu. Ye Lang kembali ke kotak dikelilingi oleh si Cao Cao dan 2 gadis lainnya. Dia melihat barang-barang lelang yang muncul di layar di depannya. Dia juga bisa mendengar pelayan dari pavilion Wanbao memperkenalkan barang-barang itu kepadanya. Matanya tenang, tanpa riak sedikit pun. Sebagian besar barang yang dilelang di awal adalah senjata kekaisaran. Bahkan senjata kekaisaran tingkat atas pun langka. Untuk seorang kaisar biasa, mungkin saja dia telah mengumpulkan kekayaan selama ratusan ribu tahun dan datang ke sini untuk mencari senjata kekaisaran yang menjadi miliknya. Tetapi bagi Ye Lang, dia bahkan bisa mendapatkan senjata kekaisaran dengan cakarnya sendiri setelah mendapatkan anak yang dilahirkan oleh Dahuang. Jadi bagaimana mungkin dia tertarik pada hal-hal ini? Seiring berjalannya waktu, setengah hari berlalu dengan tenang. Sebuah potongan tulang berharga yang memancarkan suasana kuno muncul di tirai cahaya. Pelayan pavilion Wanbao menjadi bersemangat, dan suaranya naik 8 derajat. Tuan, ini adalah tulang pusaka Taoti. Ada teknik pusaka Taoti yang tercatat di dalamnya. Dikatakan bahwa jika dikembangkan hingga sempurna, itu akan menjadi teknik harta karun tertinggi yang dapat bersaing dengan hukum tertinggi. Harga awal adalah 10 batu abad atau 10 senjata kekaisaran bermutu tinggi. Bagi kaisar, uang telah kehilangan makna aslinya. Pada level ini, pembelian barang sering dilakukan melalui pertukaran barang yang setara, atau dengan menggunakan mata uang keras seperti senjata kekaisaran atau batu abadi. Sebuah potongan batu abadi tanpa hambatan apapun sudah cukup bagi seorang kuasi kaisar untuk berkultivasi ke alam langit. Senjata kekaisaran tingkat atas juga setara dengan sebagian besar nilai seorang kultivator alam Changqiong. Seberapa berharganya tulang Taoti? Harga awalnya sebanding dengan total aset 10 orang di alam langit. Harga yang tinggi telah mengusir sebagian besar pelanggan biasa namun. Di antara pelanggan VIP Pavilion Wanbao ada perang penawaran yang sengit. 15 batu abadi, 20 batu abadi, 36 batu abadi. Ada arus tamu VIP yang tak ada habisnya yang melakukan penawaran. Saat Ye Lang mengamati harga di layar yang terus berubah. Dia memandang pelayan Pavilion Wanbao dan bertanya berapa harga idealmu untuk tulang harta karun Taogi ini. Saya tidak tahu detik berikutnya setelah pelayan cantik itu menggelengkan kepalanya. Dia memaksakan senyum yang sangat jelek di wajahnya. 60 batu abadi. 60 batu abadi. Ye Lang menaikkan harga setengahnya dalam satu tarikan napas. Perjanjiannya dengan Pavilion Wanbao adalah bagian yang melebihi harga yang telah ditentukan sebelumnya akan dibagi 50-50. Tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini. Saat Anda membuka mulut, Anda akan tahu bahwa Anda adalah seorang nelayan berpengalaman. Menunggu ikan besar untuk memakan umpan 60 batu abadi persegi. 62 batu abadi. 70 batu abadi. Di kamar pribadi Tianzi, seorang pelanggan yang tiba-tiba menaikkan harga berkata, teman-teman di kamar pribadi Tianzi, tidak. 5 klan bulan ingin tulang harta karun Taogi ini. Mohon berikan sedikit muka kepada klan bulan kami. Orang yang berbicara adalah Yue Wuhen dari klan bulan. Tampaknya seperti persahabatan biasa, tetapi sebenarnya menggunakan klan bulan untuk menekan orang lain. Sambil menggunakan nama klan bulan untuk menekan Ye Lang He juga memberitahu orang lain. Klan bulanku bertekad untuk mendapatkan tulang Taoti berharga ini. Jika kamu ingin mengambil tulang berharga ini, kamu harus mempertimbangkan apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawan klan bulan. 70 batu abadi persegi. Di ruangan pribadi lainnya, penjaga ke-9 dari perkumpulan Tianlong, Kaisar Wu Guang, mencibir dengan nada menghina. Klan bulan Anda bukanlah penguasa dunia Xuan Huang ini. Singkatnya, Anda masih tidak dapat menentukan kepemilikan tulang harta karun Taoji. Baik sekali. Kaisar Agung Wu Guang memang berpikiran terbuka, tidak peduli siapapun yang mencoba merusak prestise klan bulan Nishihao. Secara alami akan membantu. Saat Ye Lang sedang berbicara dengan Kaisar Wu Guang, dia tiba-tiba menaikkan harga lagi 100 batu abadi. Klan bulan melarang kita memotret tulang-tulang berharga itu, tetapi Ishihao bersikeras untuk memotretnya. Yue Wuhen, dendam darah yang dimiliki klan Yue terhadap klan saya akan dibalas 100 kali lipat cepat atau lambat. Bab 1610 Teknik Harta Karun Tao Tibang. Di kotak VIP Tianzi, Yue Wuhen menghancurkan dokumen batu spiritual kelas atas di depannya dengan satu pukulan, rambutnya berdiri tegak, menggertakkan giginya dengan amarah. Brengsek, beraninya kau menggunakan nama Si Hao untuk menghina klan bulanku? Dia tidak bodoh, pada saat kritis ini, dia sengaja meledakkan rumahnya sendiri. Pesaing yang meneriakkan 100 batu abadi itu bisa jadi siapa saja kecuali Si Hao. Namun dendam antara klan bulan dan klan batu diketahui semua orang. Jika saat ini, orang yang berpura-pura menjadi Si Hao akan menekan musuh dan ditambah lagi fakta bahwa saudara perempuannya telah dikalahkan oleh Si Hao sebelumnya, siapa yang tahu rumor macam apa yang akan menyebar. 110 batu abadi persegi. Yue Wuhen bertekad untuk mendapatkan sihir Taoti, jadi dia menawar lagi. 150 batu abadi. Ye Lang berbicara dengan ringan dan membunuh. Yue Wuhen, kau hanyalah seorang adik laki-laki. Bahkan gadis cantik dari klan bulanmu tunduk padaku Si Hao. Sudah sewajarnya kau kalah dariku. Ini provokasi yang
Siapapun dengan mata yang tajam bisa melihat bahwa Ye Lang sengaja mencoba memprovokasi Yue Wuhan. Bahkan De Yuhen sendiri tahu seluruh ceritanya. Selama dia bisa menekan amarahnya untuk sementara, Ye Lang yang meminta 150 batu abadi. Mungkin tidak memiliki sumber keuangan untuk membayar. Siapa tahu, teknik sihir Tao Ti mungkin gagal terjual, dan dia mungkin bisa membelinya di pavilion Wanbao nanti. Namun pada saat ini, Kaisar Wu Guang dari perkumpulan Tianlong berbicara. Saya selalu mendengar tentang perseteruan antara klan bulan dan klan batu. Saya telah merampas tubuh suci tertinggi saudara Si. Tetapi itu masih tidak sekuat barang asli saudara Si. Pencuri tetaplah pencuri. Jika saudara Si tidak memiliki cukup batu abadi hari ini, saya masih memiliki 70 di antaranya. Saya dapat membantu saudara Si mendapatkannya. Maka Anda hanya perlu menunjukkan kepada saya kekuatan tulang harta. Wu Guang, kau adalah kura-kura tua. Apakah kau tidak takut klan bulanku akan memenggal kepalamu? Yue Wuhen meraung tak terkendali. Apa identitas dan statusnya? Tuan muda dari klan bulan akan mengambil alih posisi patriark klan bulan di masa depan. Bahkan kakaknya harus menghormatinya di depannya. Yang satu adalah penjaga kecil dari perkumpulan Tianlong dan yang lainnya adalah pencuri yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Beraninya kedua semut kecil ini memamerkan kekuatan mereka. 200 batu abadi Yue Wuhen menambahkan 50 batu abadi dalam satu tarikan napas. Seluruh pavilion Wanbao dipenuhi dengan kesunyian. Kaisar Wu Guang sengaja memprovokasinya. Saudara Si, kenapa kamu tidak menaikkan harganya? Tapi, aku minta maaf menertawakanmu, Kaisar Agung Wu Guang. Setelah memikirkannya, aku tiba-tiba menyadari bahwa tidak sopan untuk terus menawar. Ye Lang dengan sengaja menggoda klan bulan dapat mengabaikan kegembiraan mertua dan merampas tubuh Sein tertinggi dalam tubuhku. Jadi mengapa mereka tidak bisa membunuhku dan mengambil harta untuk teknik harta karun Tao Ti? Semua orang tahu betapa pengkhianatnya klan bulan itu. Jadi aku masih harus mempertimbangkan keselamatanku sendiri. Dengan begitu, kenyataannya adalah Ye Lang khawatir Yue Wuhen akan kesal dan berhenti menawar, yang berarti semua usahanya untuk sengaja menaikkan harga akan sia-sia. 200 batu abadi persegi, dikurangi 60 batu abadi persegi yang diharapkan pavilion Wanbao. Hanya dengan berteriak beberapa kali, dia mendapatkan 70 batu abadi tanpa alasan. Di mana saya bisa menemukan penawaran yang bagus? Adapun Kaisar Wu Guang yang telah mendukung kita selama ini. Menurut pendapat Ye Lang, itu juga bukan hal yang baik. Kemungkinan besar itu adalah kura-kura tua yang mempraktikkan seni melahap. Sepertinya dia membantunya, tetapi sebenarnya, ketika pertarungan terakhir tiba, dia mungkin mempermasalahkan 70 batu peri itu. Dan tulang harta karun Tao Ti hanya bisa dipraktikkan. Siapa yang tahu jika Kaisar Wu Guang menyembunyikan niat buruk? Lelang masih berlangsung tetapi Yue Wuhen yang telah mendapatkan sihir Tao Ti tidak begitu tertarik. Dia menyimpan dendam terhadap Ye Lang karena menawar harga. Saat dia berada di pavilion Wanbao, pikirannya sudah berada di luar bintang Tiangkui, memikirkan bagaimana cara membunuh Ye Lang untuk melampiaskan amarahnya. Lelang berjalan lancar dan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya berakhir juga. Saat Ye Lang dengan sengaja menaikkan harga, Yue Wuhen menghabiskan hampir 2000 meter kubik batu abadi untuk membeli banyak harta karun. Bahkan anggaran yang diberikan klan bulan kepada tuan muda ini pun dihambur-hamburkan. Dia bahkan mengambil semua aset pelindung yang mengikutinya untuk perlindungan. Ketika Anda kembali ke klan bulan, Anda harus membayar kembali pokok dan bunga kepada pelindung. Saya sudah terbakar amarah. Dia menunggu di luar Tiangkui Star membentangkan jaring besar kesadaran spiritual dan terus-menerus memindai para kaisar yang meninggalkan Tiangkui Star satu persatu. Aku khawatir orang yang sengaja menaikkan harga akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Bahkan jika aku memotongnya menjadi beberapa bagian, aku tidak bisa melampiaskan amarah di hatiku. Hei, kamu masih menunggu di sini sudah sehari semalam. Itu jelas seseorang yang mencoba menaikkan harga di pavilion Wanbao, tidak bisakah kamu melihatnya? Pavilion Wanbao menggali lubang dan memintamu untuk melompat masuk, jadi kamu melompat masuk, kamu benar-benar pemilik anjing besar pavilion Wanbao. Kaisar Wu Guang. Yang meninggalkan Tiang Kuixing menatap Yue Wuhen yang wajahnya pucat pasi, dengan sengaja menabur garam ke lukanya kura-kura tua, kau mencari mati. Yue Wuhen mengepalkan tinjunya begitu erat hingga dia bahkan tidak menyadari kukunya menusuk dagingnya. Kamu tidak bisa membunuhku, dan begitu pula aku tidak bisa membunuhmu tanpa melalui dewa domain ini. Hanya saja aku merasa bahagia. Dan kamu tidak, aku merasa bahagia hanya dengan memikirkannya. Kaisar Wu Guang tidak pernah kehilangan kesabarannya lagi, hanya menonton kesenangan dari samping. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Ye Lang yang menaikkan harga, masih berada di pavilion Wanbao, membagi rampasan dengan pria paruh baya kaya itu. Tuan, ini adalah versi rusak dari tulang harta karun Kunpeng. Di antara harta karun dalam lelang ini, itu dapat menempati peringkat 3 teratas. Jika itu adalah tulang harta karun yang lengkap, itu pasti akan menjadi yang pertama dalam lelang ini. Menurut perkiraan pavilion Wanbao kami, tulang harta karun ini dapat dijual dengan harga tinggi lebih dari 500 batu abadi persegi. Tuan, Anda hanya menghabiskan 300 batu abadi persegi untuk mendapatkannya. Sungguh mengejutkan. Ye Lang mengambil tulang berharga itu tanpa terkejut dan melemparkannya langsung ke ruang sistem. Apa yang begitu mengejutkan? Dia memainkan peran sebagai pria muda dan tidak berpengalaman yang akan menawar harga di setiap kesempatan. Siapapun dengan mata yang tajam akan curiga bahwa dia adalah agen pavilion Wanbao. Selain itu, ada Yue Wuhen, kambing hitam, yang ditipu olehnya berulang kali.
Siapa yang berani sengaja melompat ke dalam lubang? Ini adalah beberapa batu jalan yang tidak diketahui. Jalan di dalamnya masih belum diketahui. Tidak ada yang memahaminya, dan tidak ada yang pernah bisa membimbing orang ke jalan ini. Karena kamu menginginkannya sebagai tambahan dari 37 yang kamu tawar, Pavilion Wanbaoku juga memiliki beberapa lebih dari 30 yang tidak dilelang kali ini. Aku akan memberikannya kepadamu juga. Pria parubaya yang kaya itu melambaikan tangannya, dan 70 buah batu jalan melayang di depan Yelang. Sederhana dan tidak jelas, namun mengandung kekuatan jalan agung. Sayang sekali energinya berbeda dan belum pernah ada preseden, jadi kita tidak tahu jalan mana yang menjadi milik mereka. Ini adalah 3 senjata kekaisaran kelas atas dari angin. Api dan guntur, dan ada 1.200 batu abadi yang tersisa. Pavilion Wanbao sangat senang bekerja sama dengan Anda lagi. Pria parubaya kaya itu menyerahkan sisa uang curian. Bab 1611 awal dari rantai rencana. 3 bersaudari si Cao Cao saling memandang dengan desahan tak berujung di mata mereka. Ketika Yelang menggunakan nama saudara si Hao, mereka marah, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Saya sangat marah. Namun sekarang, melihat hasil panen Yelang yang melimpah, mereka semua berharap bahwa saudara si Hao yang berdiri di depan mereka. Apa kau gila? Hanya dengan berteriak beberapa kali lagi di lelang, Yelang mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, termasuk tulang kunpeng, senjata kekaisaran tingkat atas. Dan banyak batu avenue yang tidak diketahui. Bukan hanya itu, Shutela mengambil barang dari Pavilion Wanbao secara gratis. Masyarakat dari Pavilion Wanbao juga memberi Yelang 200 meter kubik batu abadi. Konsep apa? Jumlah batu abadi yang sangat besar ini cukup untuk memungkinkan kekuatan tingkat menengah dengan dewa domain yang bertanggung jawab untuk bangkit dari keterpurukan. Berapa banyak orang kuat yang akan merasa kesulitan untuk mencapai puncak kejayaan ini bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka. Yelang hanya menghabiskan beberapa hari dan hanya menggerakkan mulutnya untuk mencapai tujuan dengan mudah. Betapa hebatnya jika saudara mereka si Hao sama mampunya dengan Yelang. Aku khawatir bahwa klan batu mereka tidak perlu lagi bersembunyi di celah-celah waktu dan ruang. Tidak perlu lagi merasa takut dan gentar untuk menghadapi klan bulan. Yelang yang tidak menyadari pikiran dari kembar 3 kelas atas berkomunikasi dengan sistem di benaknya bagaimana cara menggunakan batu Dao ini. Aku tidak bisa memahami kekuatan Dao di dalamnya. Yelang menduga bahwa kekuatan jalan yang terkandung dalam batu-batu jalan ini adalah jalan-jalan layu yang sama yang telah disebutkan Liu Li. Dia mengabaikan penghalang pertahanan jalan dan bisa datang dan pergi sesuka hati, namun sekarang batu jalan ini terlihat seperti gips. Biar lebih tepat, ini lebih seperti simpai tanpa kantung sendawa. Benda ini benar-benar tidak berguna. Ding tuan rumah dapat menggunakan poin penjahat takdir Xuan Huang untuk memahami jalan pembusukan jika pemahaman berhasil. Jumlah jalan yang dapat dipahami oleh tuan rumah dapat ditingkatkan. Catatan 1. Konsumsi nilai penjahat Tianming Xuan Huang tergantung pada tingkat jalan tersebut. Catatan 2. Untuk memahami, seseorang perlu mengonsumsi batu Dao dengan nilai lebih dari 30 juta Tianming Xuan Huang Feline. Sistem tidak mengizinkan dekomposisi dan ekstraksi untuk saat ini. Memahami, Yelang punya ide dan tanpa berpikir, dia menghabiskan banyak uang. Bukankah itu hanya menghabiskan beberapa poin penjahat yang Yelang investasikan dalam proyek ini? Setelah memahami 70 batu Dao ini sesuai dengan sifat sistem goal, dia pasti akan menghasilkan banyak uang darinya. Namun, imbalan yang dibawanya juga sangat kaya. Itu dapat meningkatkan jumlah prinsip-prinsip hebat yang telah dia pahami menjadi 985. Dia hanya perlu memahami 15 poin lagi sebelum dia bisa memasuki alam kaisar dan menjadi kaisar agung. Lagi pula, kaisar ini berbeda dari yang lain. Yang lain perlu melangkah selangkah demi selangkah menerobos ilusi melewati siklus reinkarnasi menjelajahi hidup dan mati. Memahami yin dan yang menggerakkan alam semesta mengendalikan langit dan perlahan-lahan maju ke atas. Satu alam pada satu waktu. Dan selama dia minum beberapa pil kecil, dia bisa menerobos dengan lancar. Peningkatan alam berarti peningkatan kekuatan tempur. Aku sudah mengumpulkan nilai penjahat begitu lama, kenapa tidak menunggu lebih lama lagi? Sistem menganalisis dan mengekstrak batu avenue yang pertama. Menghabiskan 10 juta poin nilai penjahat Xuan Huang takdir. Yelang yang telah mendapatkan kembali ketenangannya. Mendorong 3 senjata kekaisaran tingkat atas angin api dan guntur di depan kembar 3 klan batu dengan senyum sehangat angin musim semi. Kalian telah mengikutiku begitu lama, tetapi aku belum pernah memberi kalian hadiah yang layak. Aku akan memberikan kalian 3 senjata kekaisaran tingkat atas ini. Si Cao Cao memegang senjata kekaisaran tingkat atas yang berunsur angin. Telapak tangannya berkeringat dan dia bingung. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Yelang. Apakah ini tidak baik? Si Jiao Jiao mengangguk kepalanya. Hadiah ini terlalu berharga. Si Hua Hua memeluk erat senjata kekaisaran tingkat atas di lengannya. Kami tidak bisa menerimanya. Junsi berteriak sekuat tenaga. Ambil saja apa yang diberikan Tuan Muda kepadamu. Orang lain menginginkannya, tetapi Tuan Muda saya tidak akan memberikannya ke... Aku sedang memberimu muka. Kamu harus menerimanya. Jika tidak, jika kamu membuat Tuan Mudaku tidak senang, bisakah kamu membayarnya? Kamu masih tidak mau menerimanya. Junsi mendesak dengan wajah dingin, tampak ganas seperti pelayan jahat. Dia tidak keberatan menjadi orang jahat, dia bahkan menikmatinya. Namun, Junsi sangat bingung. Apa yang dipikirkan oleh Tuan Muda saya? Mereka yang memiliki lebih banyak trik seperti semut yang dapat berputar-putar di sana selama 100 atau 80 tahun tanpa pernah mengambil kesempatan untuk berbalik. Hanya dengan satu lirikan, dia mengerti apa yang dimaksud Tuan Muda itu.
Yang satu berperan dia melakukan seperti yang diperintahkan, tetapi keraguan muncul di hatinya. Bisakah metode yang begitu jelas berhasil? Ye Lang, kamu tidak perlu menggunakan cara tercela seperti itu. 3 senjata kekaisaran kelas atas tidak dapat membeli kesetiaan kami bertiga saudari. Tetapi jika kamu dapat membunuh Yue Wuhen untuk kami bersaudari apalagi menjadi bawahanmu yang berarti menjadi budakmu selama sisa hidup kami. Kami bertiga bersaudari pasti tidak akan ragu sama sekali. Si Cao Cao memimpin dan menyerahkan pasukan kekaisaran. Menatap langsung ke mata Ye Lang yang dalam. Kebencian yang dimiliki ketiga saudara perempuan itu terhadap klan bulan jauh lebih dangkal daripada kebencian mereka terhadap Yue Wuhen. Selama mereka bisa membunuh Yue Wuhen dan membalaskan dendam orang tua mereka, apa pedulinya jika ketiga saudari itu benar-benar setia kepada Ye Lang? Bukankah mereka mengikuti saudara Si Hao karena mereka pikir saudara Si Hao bisa membalaskan dendam klan Si dan orang tua mereka? Karena aku sudah memberikan senjata kekaisaran ini, kamu harus menerimanya. Ye Lang mendorong tentara kekaisaran keluar lagi sambil mengerutkan kening mengenai masalah Yue Wuhen. Aku perlu memikirkannya lagi, klan bulan sangat kuat dengan penguasa tertinggi yang bertanggung jawab dan Yue Wuhen adalah salah satu pelaku kejahatan terkuat di klan bulan setelah Yue Tianyin. Jika aku membunuhnya aku khawatir akan ada banyak masalah. Junsi berdiri dengan ekspresi wajah yang normal tapi di dalam hatiku aku sangat bersemangat. Ini seperti seorang siswa sekolah dasar yang duduk di kelas mendengarkan guru bertanya dan buru-buru mengangkat tangannya. Memanggilku pertanyaan ini, aku sudah mengerjakan pertanyaan ini. Dia mengerti, akhirnya dia mengerti, ini adalah rantai skema. Gunakan polisi merah dan putih yang jelas untuk membuat ketiga saudara perempuan dari klan Si memahami pikiran sebenarnya dari Tuan Muda. Dia kemudian mengambil keuntungan dari semangat balas dendam ketiga saudara perempuan itu, membuat mereka merasa bahwa ada celah yang bisa mereka manfaatkan, dan kemudian mengusulkan untuk membunuh Yue Wuhen. Apakah Tuan Muda takut pada klan bulan? Junsi mencibir ketika Tuan Mudanya mulai menipu Yue Wuhen, dia mungkin sudah mencoret Yue Wuhen. Belum lagi Yue Wuhen juga lolos dengan banyak barang bagus. Tuan Mudanya memiliki kepribadian yang memungkinkan Yue Wuhen pergi dengan selamat. Bagaimana mungkin dia membiarkan Yue Wuhen pergi dengan selamat? Itu jelas sesuai dengan hatinya, tetapi Tuan Mudanya berpura-pura malu. Dengan cara ini ketiga saudara perempuan dari klan Si akan merasa bahwa Tuan Muda telah membuat pengorbanan besar untuk mereka. Belum lagi ketiga saudara perempuan itu terpesona olehnya. Setidaknya di hati anak kembar tiga mereka tidak akan lagi begitu munafik terhadap Tuan Muda mereka. Begitu benih hutang ditanam, Tuan Mudanya akan menyiraminya dari waktu ke waktu. Apakah kamu masih takut hati anak kembar tiga itu akan bergeser ke arah Si Hao lagi tinggi? Benar-benar tinggi. Junsi memandang Ye Lang dengan mata penuh kekaguman. Dengan sebuah pikiran buku catatan di dalam harta penyimpanan sudah terbuka. Pulpen dengan pola terukir mencatat setiap goresan di bawah dorongan kesadaran ilahi. Ingatan yang baik tidak sebaik pena yang buruk. Dia masih perlu terus mempelajari metode Tuan Muda. Jika tidak, dia akan benar-benar khawatir bahwa statusnya sebagai orang kepercayaan. Ye Lang menghela napas lega dan kerutannya mengendul. Dengan senyum tipis, dia memandang ketiga saudari Si Cao Cao dan berkata, "Aku bisa mencoba membunuh mereka." Bab 1612 Xiao Xiu beraksi. Apa artinya membunuh dan melihat membunuh ayam dan anjing? Dia adalah Tuan Muda klan bulan dan calon patriark klan bulan. Dia juga merupakan musuh bebuyutan dari tiga bersaudara perempuan yang ingin mengulitinya hidup-hidup. Jika kamu bisa membunuh, kamu bisa membunuh. Jika kamu tidak bisa membunuh, kamu tidak bisa membunuh. Mengapa membuat mereka penasaran? Si Cao Cao sangat tidak puas tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lalu, Tuan Muda Ye. Cobalah, jika Anda dapat membunuh Yue Wuhen, kami bertiga bersaudara akan bersumpah demi sungai takdir mulai sekarang bahwa kami akan menganggap Tuan Muda Ye sebagai tuan kami di atas klan Si. Dia tidak berani mempertanyakannya. Berdasarkan visi saat ini dari ketiga saudari itu, mereka kenal seseorang yang bisa membunuh Yue Wuhen. Tidak ada orang lain kecuali Ye Lang. Bahkan saudara mereka Si Hao tidak memiliki kemampuan ini sekarang dan tidak sebaik Ye Lang. Dan dalam jangka pendek, mustahil bagi saudara Si Hao untuk memberikan pukulan dahsyat pada klan bulan. Kalau begitu, keluarlah dan lihat. Saat Ye Lang mengangkat tangannya, kelompok orang itu menghilang dari pavilion Wanbao. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di langit berbintang di luar formasi pertahanan raksasa. Langit berbintang yang luas dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, bersinar terang, beberapa sepanas obor, beberapa berkelap-kelip seperti lilin. Sama seperti kaisar di luar bintang Tiangkui saat ini, ada pelaku kejahatan dari klan yang kuat yang menikmati kemuliaan tak terbatas, dan ada juga kultivator independen yang hanya berani menonton dari jauh dan mematuhi perintah dengan patuh. Dia muncul, orang ini benar-benar berani muncul. Orang-orang yang memakai topeng adalah mereka yang sebelumnya memiliki konflik dengan Yue Wuhen. Tidak heran dia berdebat dengan Yue Wuhen di pelelangan, ternyata dia menyimpan dendam padanya. Sayang sekali dia berpura-pura menjadi Si Hao tetapi tidak memiliki bakat Si Hao. Dia berani muncul alih-alih bersembunyi di pavilion Wanbao. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana. Banyak orang yang menonton kesenangan di luar tiang Kuixing sudah pergi. Namun berdasarkan kemegahan lelang pavilion Wanbao yang belum pernah terjadi sebelumnya, angka dasarnya terlalu besar. Dan jumlah yang tersisa masih lebih dari ratusan. Ketika mereka melihat Ye Lang muncul mengenakan topeng, mereka semua langsung berkeringat dingin. Haha, kamu akhirnya keluar, aku akhirnya mendapatkanmu Yue Wuhen.
yang menutup matanya untuk beristirahat perlahan membuka matanya yang cerah dengan kobaran api panas di dalamnya. Suaranya seperti gong rusak yang menjadi serak karena kegembiraan. Matanya tertuju pada Ye Lang. Jika dia adalah seorang kuasi kaisar biasa, dia mungkin akan terbunuh oleh tatapannya. Kaisar Wu Guangwei melakukan percakapan yang sangat menyenangkan di lelang. Aku ingin tahu apakah kau bisa membantuku kali ini. Jika kau bisa membiarkanku pergi dari tempat ini dengan selamat, aku akan meminjamkan tulang kunpeng untuk kau lihat. Ye Lang memandangi penjaga ke-9 dari masyarakat Tianlong yang sedang membentuk klik. Kamu benar-benar punya ide-ide. Tulang kunpeng sudah ada di sakuku, siapa yang berani menginginkannya? Yue Wuhen melirik ke arah Kaisar Wu Guang dan mencibir, jika bukan karena aku, orang pertama yang akan membunuhmu adalah penjaga masyarakat Tianlong. Apakah ini benar atau salah? Ye Lang memandang Kaisar Wu Guang dengan terkejut. Kaisar Wu Guang melambaikan tangannya dan berkata sambil menyeringai. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. 3 orang di sekitarmu semuanya adalah pembunuh perunggu dari perkumpulan Tianlong. Mereka semua adalah keluarga kita, saudaraku. Paling banter aku akan meminjamkanmu tulang pusaka itu agar kau bisa melihatnya. Aku tidak akan membunuh siapapun demi harta. Jika kau bersedia memberiku beberapa topeng yang kau kenakan, aku akan memastikan orang-orang di sekitarmu memiliki tubuh yang utuh. Harus tidak perlu memakai pakaian apapun. Ini karena dia yakin akan dikalahkan oleh Yue Wuhen. Mereka semua mulai merindukan topeng yang dia tukar dari Mal System. Ye Lang merasa ingin tertangkap. Kaisar Wu Guang ini mungkin memiliki konflik dengan Yue Wuhen di awal hanya untuk mendekatinya dan mendapatkan keuntungan darinya. Alih-alih memperhitungkan persahabatan antara 3 saudara perempuan dari klan Batu sebagai pembunuh dari perkumpulan Tianlong. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan kultivasimu dan mengirimmu ke saudara perempuanku. Dia punya seorang pelayan yang paling menyukai pria dan suka menyiksa pria sepertimu yang keras. Yue Wuhen telah memikirkan bagaimana cara melampiaskan amarahnya beberapa hari ini. Melihat Ye Lang saat ini, dia sangat tenang. Dia berkata dengan ringan tentang rencana kehidupan masa depan yang telah dia buat untuk Ye Lang. Ketika budak itu menyiksamu sampai kamu tidak lagi keras kepala, aku akan menjagamu di sisiku dan membiarkanmu menjadi budakku siang dan malam. Aku menantikannya. Ketika kamu melihat bahwa aku tidak bahagia tetapi kamu tidak bisa menyingkirkanku, betapa marahnya kamu nantinya. Maukah kau memohon padaku untuk menghancurkanmu sampai mati secepat mungkin? Ye Lang mengacungkan jempol dan memuji. Kalau soal penyimpangan, kaulah jagonya. Sayang sekali kau mungkin tidak punya kemampuan itu. Begitu kata-kata itu terucap, di langit berbintang ada suara merdu alunan piano. Mutiara besar dan kecil jatuh di atas piring jade dan suaranya bercampur. Penguasa Paviliun Nebula, beraninya kau menjadi musuh klan bulan kami? Apakah kamu ingin menghancurkan paviliun? Sebagai tuan muda klan bulan, bagaimana mungkin Yue Wuhen tidak memiliki pelindung di sisinya? Setelah mendengarkan permainan piano Xiao Xiyu, ketiga dewa domain terguncang, dan mereka segera menyadari arah Xiao Xiyu, menerobos kehampaan dan terbang menjauh. Berniat membunuhnya. Untuk mencegah pemimpin Paviliun Nebula membahayakan tuan mudanya. Memancing harimau menjauh dari gunung, apakah kamu punya rencana cadangan? Yue Wuhen sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa pria di depannya sebenarnya terkait dengan Master Paviliun Nebula. Tidak ada yang tersisa. Ye Lang menggelengkan kepalanya. Tetapi Anda tidak memiliki pembantu, para 3 penjaga sudah pergi, dan dewa domain di Paviliun Wanbao yang memiliki hubungan dekat dengan klan bulan Anda juga dipindahkan sehari yang lalu. Yue Wuhen sedikit mengangkat alisnya. Maksudmu, aku tidak bisa menahanmu di sini sendirian? Kamu bisa tinggal jika kamu bisa. Ye Lang mengangguk sambil tersenyum. Jika aku tidak tinggal, siapa yang akan membunuhmu? Kamu masih punya 10 napas. Aku bisa menunda 3 dewa domain ini. Tetapi aku tidak bisa menghentikan mereka untuk memberitahu klan bulan. Dalam 15 napas lagi, seorang dewa domain dari klan bulan akan tiba. Aku juga butuh 5 napas untuk membawamu pergi dari sini. Tidak ada waktu untuk menunda lebih lama lagi. Dalam kegelapan, transmisi suara Xiao Xiyu secara akurat jatuh ke telinga Ye Lang. Saat Ye Lang mengagumi latar belakang klan bulan, Yue Wuhen di sisi lain langit berbintang telah berkembang menjadi iblis. Dia sedang naik daun dan tentakel di dahinya yang melambangkan darah naga sejati. Mulai menggeliat liar. Darah lembut klan bulan di dalam tubuh juga memancar, menggabungkan kekerasan dan kelembutan. Sebagai Si Hao sedikit bersemangat dengan versi rampasan dari tubuh suci tertinggi. Pada saat ini, Yue Wuhen bermandikan cahaya keemasan yang panas, dan seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas. Auranya begitu mendidih sehingga Kaisar Wu Guang yang tidak jauh dari sana tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya untuk melihat. Kamu tidak akan pernah tahu keberadaan macam apa yang sedang kamu hadapi. Aku ingin menghancurkanmu sampai mati seperti menghancurkan seekor semut. Yue Wuhen berada jauh di atas bermandikan cahaya keemasan menatap Ye Lang. Seolah-olah Kaisar itu menyatakan ketidaktahuannya. Ye Lang mengeluarkan tali anti ledakan dari ruang sistem. Itu adalah peralatan yang digunakan untuk menangkap hewan gila di planet biru. Bukannya dia ingin sengaja mempermalukan Yue Wuhen, hanya saja Yue Wuhen benar-benar marah sebelum pertarungan, dan dia tampak membungkuk dalam posisi bertarung. Ini memang sangat mirip dengan respons stres beberapa kucing dan anjing saat menghadapi bahaya. Goat Swish. Ye Lang mengayunkan tali anti ledakan seolah-olah dia sedang bermain permainan lempar gelang. Yue Wuhen melintas dan bergerak. Dia menatap Ye Lang dengan dingin dan hendak berbicara ketika seutas tali jatuh dari langit dan melingkari lehernya. Bab 1613 Kematian Tuan Muda Klan Bulan.
Kau bajingan, kau berhasil membuatku marah. Yue Wuhen sangat marah. Dia adalah tuan muda dari klan bulan, tetapi dia dikekang oleh orang ini. Sayang sekali, Craig. Yue Wuhen menarik tali anti ledakan dengan keras, dan suara renyah seperti rantai yang saling terkait meletus dari atas. Buka untukku. Yue Wuhen bermandikan cahaya keemasan dan berjuang dalam rantai dengan marah. Namun bahkan jika dia melepaskan kekuatan alam langitnya, dia akan tetap kesulitan untuk memutuskan tali anti ledakan. Sebaliknya, di bawah dampak kekuatan Tao yang terus melonjak, rantai itu menjadi semakin ketat. Lehernya yang sudah ramping semakin diperketat hingga seukuran pergelangan tangannya. Kemarilah. Ye Lang mencibir dan menarik dengan keras. Tuan muda dari klan bulan itu seperti anjing gila yang meronta-ronta atau ikan besar yang terkena kail. Setelah menyelinap pergi untuk beberapa saat, Ye Lang menyeretnya ke sisinya dengan paksa. Ye Lang, yang telah memahami lebih dari 900 jalan agung, telah menguasai mereka semua, tetapi yang paling dia kenal adalah jalan agung orang-orang di sekitarnya. Terpasang pada tali anti ledakan saat ini adalah seni kurungan yang dikuasai oleh Bloody Mandragora. Belum lagi Yue Wuhen sudah tertangkap, bahkan jika dia masih bebas, dia akan merasa kesulitan untuk melarikan diri dari belenggu Imprisonment Avenue. Kau pencuri, biarkan aku pergi, Yue Wuhen berteriak dengan suara serak. Wajah tampan itu sekarang berubah warna menjadi siku babi asam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang sekuat dirinya akan begitu sengsara di depan pria bertopeng ini. Rantai ini membuatnya benar-benar patuh semakin dia melawan. Semakin kencang rantai itu jika dia terus berjuang seluruh kepalanya akan tertekan dan meledak. Kenapa kau masih berdiri di sana? Keluarkan semua kebencian yang kau punya sekaligus. Ye Lang memandang tiga saudara perempuan si Cao Cao di sampingnya dan mendesak mereka secara diam-diam. Yue Wuhen hanyalah seorang idiot biasa, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Sejak kita bertemu, aku selalu digoda olehnya. Tidak hanya dia membuat banyak masalah, tetapi pada akhirnya dia bahkan harus mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantu tiga saudara perempuan dari klan batu. Bahkan ketika Ye Lang menghadapi situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum, Tuan muda klan bulan, Anda orang baik. Yue Wuhen. Api berkobar di mata indah si Cao Cao di bawah topeng. Dia mengangkat senjata kekaisaran tingkat atas, maju selangkah. Dan dengan beberapa klik, dia langsung membelah tubuh Yue Wuhen menjadi 4 bagian. Kabut darah meledak dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah Yue Wuhen, yang sudah mencapai alam langit sepenuhnya mampu dilahirkan kembali dengan bantuan tetesan darah. Meskipun itu akan memengaruhi pencapaian masa depannya, pada saat ini, menyelamatkan hidupnya jelas lebih penting daripada mengamuk. Lautan api yang mengamuk menyebar dari tubuh Ye Lang menutupi area seluas 1 juta mil dalam lautan api yang membakar. Darah dan esensi Yue Wuhen meledak menjadi suara mendesis dalam nyala api yang sangat panas dan menguap serta kehilangan vitalitasnya. Saat lautan api menghalangi rute pelarian Yue Wuhen, secara misterius itu juga memperbaiki luka-lukanya. Biarkan tubuh yang hancur mulai sembuh kembali, ayah ibu putrimu telah membalaskan dendam kalian. Si Jiao Jiao menangis dengan keras di dalam hatinya, air mata jatuh tak terkendali. Senjata kekaisaran menyala di tangannya meledak dengan suhu yang sangat tinggi memotong tubuh Yue Wuhen seperti badai hujan. Senjata yang sangat panas membakar daging dan darah Yue Wuhen menjadi hitam hangus ketika menyentuhnya, dan bau makanan gosong yang kuat mulai menyebar ke segala arah. Banyak kaisar yang berada jauh di luar lautan api tidak bisa menahan diri untuk bergidik ketika mencium bau gosong. Ini benar-benar keterlaluan. Tuan muda klan bulan ini sangat malu di depan kelompok 5 orang ini. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini adalah Yue Wuhen, bahkan jika dia memasuki Istana Abadi Huangzu dan Istana Kekaisaran Xuanyu, dia pasti akan bisa masuk dalam jajaran 10 besar jenius. Siapakah pria bertopeng yang memimpin ini? Mungkinkah itu Ye Lang dari Istana Kekaisaran Xuanyu atau benarkah Si Hao dari Istana Abadi Huangzu? Mustahil, konon Si Hao dipukuli dengan sangat parah oleh Ye Lang hingga dia bahkan tidak tahu kemana arah pintu depannya. Si Hao terluka parah dan pasti telah menemukan tempat terpencil untuk memulihkan diri. Adapun Tuan Ye, itu bahkan lebih mustahil. Saya menerima nasihat dari Tuan Ye sebelumnya dan membuat kemajuan besar dalam jalan pedang. Waktu kemunculan Tuan Ye dan pria bertopeng itu tumpang tindih. Rantai kuat pria bertopeng itu pasti senjata tingkat dewa domain yang bisa menghancurkan kaisar. Kalau tidak, Yue Wuhen tidak akan begitu tidak berdaya untuk melawan. Sementara kerumunan penonton berdiskusi, si Cao Cao memotong tubuh Yue Wuhen menjadi 18.000 bagian dalam 3 napas. Dia memotong dan memperbaikinya lagi dan lagi. Rasa sakit yang luar biasa membuat Yue Wuhen meledak dalam raungan yang memilukan. Si Jiao Jiao membakar setiap inci kulit Yue Wuhen dan setiap bagian daging menjadi hangus menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padanya. Dia berharap dia bisa membunuh semuanya di tubuh Yue Wuhen. Adapun si Hua Huase adalah yang paling baik hati, dia hanya menatap harta Yue Wuhen. Dia memotongnya saat tumbuh, membakarnya menjadi abu saat dipotong dan membiarkannya tumbuh lagi, memotongnya lagi. Dan membakarnya lagi. Setelah 9 tarikan napas, ketiga saudari si Cao Cao menatap Ye Lang dan memohon, tolong bunuh Yue Wuhen dan balas dendam untuk kami bertiga. Meskipun mereka enggan mengakuinya, Yue Wuhen saat ini memang bukan seseorang yang bisa dilawan oleh ketiga saudari itu. Jika Yue Wuhen tidak ditahan oleh Avenue of Confinement saat ini, bahkan jika Yue Wuhen berdiri di sana dan membiarkan ketiga saudari itu membunuhnya, mereka mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan Yue Wuhen bahkan jika mereka bergantian menyerang. Kamu tahu orang ini berada di alam langit. Tidak hanya dia berada di alam langit.
Dia juga memiliki darah naga sejati dan darah klan bulan. Bahkan tubuh suci tertinggi dari saudara mereka, Si Hao, memiliki jejak kekuatan besar yang melekat pada tubuh Yue Wuhen. Tiga saudari itu hanya bisa melampiaskan amarah mereka dan menyiksa Yue Wuhen sebaik mungkin. Mustahil untuk benar-benar menghapusnya. Dasar pencuri, kau tidak bisa membunuhku. Rantai ini hanya bisa menahan kekuatan tuan muda ini. Ketika Dewa Domain Klan Bulan tiba, aku akan menghancurkan kalian semua berkeping-keping. Aku akan memenjarakanmu di api penyucian es selama miliaran tahun dan kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kandangku seumur hidupmu. Yue Wuhen menjadi gila, dan rantai tali anti ledakan sudah menembus dagingnya. Darah kental terus meluncur turun tali seperti tetesan hujan. Rantai yang digunakan untuk mengurung orang sudah mencapai tulang putih Yue Wuhen. Tidak bisa membunuh. Ye Lang mencibir dengan nada menghina. Apakah ini benar? Apa kau punya kepala tambahan? Atau apakah darah dan esensimu tertinggal di klan bulan? Logikanya, seorang jenius sepertimu yang berjuang untuk kemajuan seharusnya tidak melakukan sesuatu yang akan merusak masa depanmu, kan? Setelah Kaisar menerobos penghalang hidup dan mati, dia bisa terlahir kembali hanya dengan setetes darah. Seperti leluhur Li Huo di bintang Taichu bahkan meninggalkan tubuh esensi dan darah sejati di ruang naga leluhur. Yang bisa bertahan dari kematian. Tetapi dalam kasus itu juga akan menjadi batasan untuk pencapaian masa depannya. Monster seperti Yue Wuhen tidak akan pernah melakukan hal bodoh yang akan merusak masa depannya. Bab 1614 Kotak Suara Suku Bulan. Siapa kamu, tanya Yue Wuhen dengan marah. Dia telah dipermalukan sampai sekarang dan dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Bukankah ini semacam hal yang memilukan aku? Ye Lang mencubit dagunya, berpikir sejenak, dan berkata dengan ringan. Aku bisa menjadi saudara ipar atau ayahmu. Tentu saja, premisnya adalah kamu tidak bisa dilahirkan oleh ibumu. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan suara mendesak Xiao Xiu datang dari sisinya. Ye Lang tidak membuang waktu lagi dan tiba-tiba meraih tali anti ledakan. Avenue of Confinement meledak. Dan kekuatan meremas gila itu mengencangkan leher Yue Wuhen hingga hanya setebal jari. Kedua bola mata melotot dan dua tentakel kecil di dahi yang kasar itu dipenuhi dengan pembuluh darah yang padat. Tidakkah kau ingin tahu siapa aku sebelum kau mati? Aku akan menjawab pertanyaan ini untukmu. Ye Lang membuka medan ketiadaan dan melepas topengnya di depan Yue Wuhen. Wajah tampan dengan senyum selembut angin musim semi itu terungkap kepada Yue Wuhen tanpa keraguan. Kamu adalah Ye. Mata Yue Wuhen melotot, mata merah langsung melilitnya, dan jeritan ketakutan seperti mata-mata keluar dari tenggorokannya yang kurus. Sebelum nama Ye Lang keluar dari mulutnya, tali anti ledakan itu telah dikencangkan sampai akhir. Bang 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 di sepanjang leher. Tubuh Yue Wuhen yang berada di alam langit meledak inci demi inci. Sejumlah besar kabut darah menyebar di medan kehampaan yang mengamuk. Lautan api mengamuk membakar langit dengan kabut darah. Tidak ada setetes pun darah dan esensi Yue Wuhen yang bisa lolos. Ye Lang secara tidak sengaja melirik dan melihat bahwa di kedalaman kabut darah yang pekat tampaknya ada sesuatu yang luar biasa yang dengan sengaja menyembunyikan tubuhnya. Jika itu orang lain, bahkan seorang kaisar puncak, akan sulit untuk mendeteksi hal kecil yang bisa menyembunyikan tubuh. Sayang sekali, siapa Ye Lang? Di bidang kehampaannya. Bahkan seekor nyamuk pun hampir tidak bisa lolos dari pandangannya, dia masih punya otak. Dengan seringai, Ye Lang menarik diri dari medan kehampaan seolah-olah dia tidak melihat hal kecil itu. Dia bertemu dengan Xiao Xiu yang datang untuk menyambutnya berjalan. Xiao Xiu mengulurkan tangannya dan menggunakan jaring sihir untuk menangkap Ye Lang dan empat lainnya. Dia tiba-tiba menamparkan bagian belakang. Ratusan bintang meledak menghalangi ketiga pelindung Dewa Domain Yue Wuhen. Kekosongan itu terkoyak Xiao Xiu. Bersama dengan Ye Lang dan empat lainnya menghilang tanpa jejak di luar bintang Tiangku dalam sekejap mata. Tuan muda, di mana Tuan muda? Ketiga Dewa Domain melarikan diri dari ledakan dan datang ke tempat Yue Wuhen berada sebelumnya. Dia bisa merasakan kehadiran Tuan muda di mana-mana tetapi dia tidak bisa melihat tubuh asli Tuan muda. Jadi dia meraung marah. Ini menyebabkan formasi tingkat Dewa Domain di luar pavilion Wanbao terus-menerus memancarkan riak yang menahan serangan Sonic. Kaisar Wu Guang menutupi telinganya karena merasa hampir tuli. Dia berteriak dengan tidak senang, bukankah tuan mudamu ada di sana? Bukankah kekuatan jalan yang kamu hirup dan serap semuanya berasal dari tuan mudamu? Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Dewa Domain mengangkat tangannya dan mencubit Kaisar Wu Guang di depannya, matanya merah karena marah. Bunuh Kaisar ini, bunuh jika kau punya nyali, bunuh Kaisar ini. Kaisar Wu Guang menegang lehernya dan berteriak dengan keras. Aku sudah memberitahumu dengan niat baik bahwa Yue Wuhen hancur menjadi kabut berdarah, dan kamu masih ingin tidak menghormatiku. Kamu bisa membunuh seorang penjaga dari Tianlong Society-ku. Tetapi bisakah kamu membunuh 4 Vajra Agung dari Tianlong Society-ku? Bisakah kamu membunuh 2 utusan Yin dan Yang dari Tianlong Society-ku? Memang, Kaisar Wu Guang tidak bisa mengalahkan 3 Dewa Domain di hadapannya. Bisakah dikatakan bahwa dia takut? Sama sekali tidak. Meskipun perkumpulan Tianlong adalah kelompok berandalan jalan, namun mereka sangat setia. Jika kamu mengalahkan yang kecil, akan ada 3 jenis pembunuh, perunggu, perak, dan emas. Jika kamu mengalahkan pembunuh perunggu, perak, dan emas, akan ada 9 pelindung Dharma. Jika kamu mengalahkan 9 pelindung Dharma, akan ada 4 Vajra. Jika kamu mengalahkan 4 Vajra, akan ada 2 utusan Yin dan Yang.
Kedua utusan Yin dan Yang ini saja sudah cukup untuk melawan makhluk tertinggi. Belum lagi, ada juga orang-orang kuat di perkumpulan Tianlong, termasuk utusan Yin dan Yang. Biarkan dia pergi, sebuah suara yang dahsyat dan membosankan datang dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat sebuah lubang cacing di kehampaan perlahan terbuka. Beberapa dewa domain berjalan keluar dari lubang cacing. Tekanan mengerikan itu hampir menyebabkan formasi pertahanan di luar pavilion Wanbao runtuh. Bahkan pria parubaya kaya yang berbisnis dengan Yelang tidak lagi menyembunyikan dirinya tetapi muncul membungkuk dan berkata dengan nada menjilat. Pemimpin klan bulan ada di sini secara pribadi. Mohon maafkan saya karena tidak dapat menyambut Anda dari jauh. Sungguh pavilion Wanbao yang tenang dan terkendali. Pemimpin klan bulan menyipitkan mata kaisar dannya dan menatap dingin pria parubaya yang kaya itu. Dia membuat suara Yin yang tetapi tidak menyerang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pavilion Wanbao, jadi bahkan klan bulan tidak akan berani tiba-tiba menyinggung raksasa yang tampaknya ramah ini. Merasakan aura pewarisnya di mana-mana. Pemimpin klan bulan menahan amarahnya dan berkata dengan suara dingin dan dalam, cari esensi darah Wu Hen untukku. Selama masih ada setetes esensi dan darah yang tersisa, dia dapat membantu Wu Hen membangun kembali tubuh taunya. Selama masih ada setetes esensi dan darah yang tersisa, bahkan jika itu berarti mencabut tubuh suci tertinggi Tianyin, dia akan membuat putra sahnya kembali ke jajaran iblis. Ya. Beberapa dewa domain tersebar dan berpisah, dan domain hukum yang luas menyebar. Membentang miliaran mil. Itu mencakup sebagian besar wilayah bintang unta singa dan tanpa malu-malu mencari esensi darah Yue Wuhen. Model ini sama saja dengan menendang pintu orang-orang kuat dari semua ras hingga terbuka, lalu menghancurkan, menjarah, dan merampok mereka sesuka hati. Perilaku yang terlalu sombong seperti itu menarik sebagian besar orang-orang kuat di domain bintang singa unta untuk muncul satu demi satu. Ketika para pejuang yang marah melihat pemimpin klan bulan yang memimpin mereka menjadi tenang dan hanya bisa menelan kebencian mereka. Kekuatannya lebih kuat dari orang-orang. Siapa yang membuat klan bulan bertindak begitu mendominasi? Klan bulan memang selalu menjadi kelompok yang tak tahu malu. Mereka telah berteman dengan klan batu dan bahkan membentuk aliansi pernikahan dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Tidak hanya mereka merampas tubuh, mereka juga memusnahkan seluruh klan batu, melakukan semua hal jahat. Sebagai perbandingan, perilaku klan bulan hari ini relatif sopan, setidaknya mereka tidak benar-benar memulai perampokan. Pemimpin klan saya tidak melihat darah Tuan Muda. Sebagian besar wilayah bintang unta singa belum dapat menemukan darah Tuan Muda. Hanya ada benda ini. Itu memiliki aura Tuan Muda, aku tidak tahu apa itu. Dewa domain klan bulan kembali satu demi satu. Dengan kepala tertunduk melaporkan berita yang tidak membuahkan hasil. Hanya satu dewa domain yang mengambil kapsul yang tampak seperti pil hit. Mata pemimpin klan bulan sedikit menyipit. Ini adalah harta rahasia klan bulan, kotak transmisi suara yang telah dipertahankan utuh meskipun ada serangan dari Yang Maha Kuasa. Justru harta rahasia inilah yang memungkinkan klan bulan mendapatkan banyak informasi yang tidak diketahui. Dan dengan cara ini kelompok etnis terus tumbuh. Namun, pemimpin klan bulan tidak pernah membayangkan bahwa putra kandungnya benar-benar akan menggunakan kotak suara suatu hari nanti. Pikiran pemimpin klan Crack the Moon bergerak dan kotak suara itu hancur. Ada 5 kata berdarah yang padat di dalamnya muncul dari kotak suara. Orang yang membunuhku adalah Yelang. Bab 1615 Putra Keberuntungan yang menuai dengan kaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Tuan Ye yang membunuh seseorang? Tuan Ye dan pria bertopeng jelas muncul pada saat yang sama. Tuan. Kalian bahkan sempat berkonflik dengan pria bertopeng itu sebelumnya. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkinkah pria bertopeng itu bukan Tuan Ye? Ada kaisar-kaisar hebat yang telah menerima bantuan dan membicarakannya secara pribadi. Dewa domain klan bulan memasuki formasi pertahanan pavilion Wanbao dan mencari beberapa saat sebelum kembali. Mereka melapor kepada pemimpin klan bulan dengan tampang serius. Pemimpin Yelang tidak ada di sini, dia menghilang tanpa jejak. Kari-kari Yelang, kotak suara di tangan pemimpin klan bulan hancur olehnya. Kamu tahu, ini adalah harta karun rahasia yang dapat bertahan dari pukulan dahsyat dari makhluk tertinggi. Bisa dibayangkan betapa marahnya pemimpin klan bulan saat ini. Berapa lama kekuatan domain di ujung jari Anda akan berada dalam periode ledakan? Dia marah sepanjang waktu dan bahkan menghancurkan harta rahasia seperti kotak transmisi suara menjadi berkeping-keping. Tuan, Yelang ini adalah pemimpin peringkat Tianjiao tahun ini dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Saya khawatir pasti ada kesalahpahaman. Harap tenang. Tuan, pria parubaya kaya dari pavilion Wanbao menghiburnya dengan lembut. Pemimpin klan bulan menatap dingin pria parubaya itu, matanya menyipit. Dan kata-kata keluar dari mulutnya satu persatu, bahkan jika dia adalah putra dari Yang Maha Kuasa, dia harus mati. Swish. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang kuat dari klan bulan menghilang dari tempat itu. Bersamaan dengan itu, ada juga debu yang hanya menjadi milik Yue Wuhen yang berterbangan di seluruh langit berbintang. Ini telah menjadi masalah besar. Pria yang memakai topeng ternyata adalah Yelang dan dia juga membunuh Yue Wuhen. Yue Wuhen adalah patriark berikutnya dari klan bulan dan dilatih untuk menjadi makhluk tertinggi klan bulan di masa depan. Namun, dia musnah tanpa meninggalkan jejak sedikit pun sebelum dia bisa menembus ke alam dewa domain klan bulan ditakdirkan untuk gagal. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Istana Kaisar Xuanyu. Konon ada Raja Es Agung di belakang Yelang, dia sepertinya terjebak. Saya tidak tahu apakah dia akan muncul kali ini. Ini meriah.
Semakin hidup semakin baik, semakin banyak kekuatan lama dan dahsyat ini bertarung semakin baik, hanya dalam kekacauan seperti itulah kita bisa. Para pembudidaya kasual yang dulunya hanyalah semut harus memiliki kesempatan untuk membuat prestasi dan membangun bisnis keluarga tertinggi. Kaisar yang tak terhitung jumlahnya memiliki ide sendiri di dalam hati mereka. Dan mereka tidak semuanya sama. Hanya pria parubaya kaya yang mengerutkan kening memikirkan sesuatu, tetapi tidak ada penjelasan yang masuk akal yang bisa diberikan. Di sisi lain, di bintang tak dikenal di wilayah bintang Leo, Tang Chen berubah menjadi raksasa dengan garis-garis hitam di sekujur tubuhnya. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan seorang leluhur iblis dari organisasi sihir lokal menjadi berkeping-keping. Dia meludahi daging cincang leluhur iblis dengan jijik, tui. Apa-apaan itu, cermin yin yang kecil berani memutar yin yang di depanku. Setelah keluar untuk sementara waktu, Tang Chen dan dua lainnya telah memperoleh keuntungan yang cukup besar. Dia sudah mendapatkan manfaat besar di dunia pencerahan di Istana Kekaisaran Xuan Yu dan hanya selangkah lagi dari ambang hidup dan mati. Setelah keluar untuk pelatihan, dia menghadapi beberapa pertempuran dan secara alami menerobos ke tingkat hidup dan mati. Kamu tahu, Tang Chen, Meng Yuqi, dan Gui Dao semuanya adalah jenius terkenal di Istana Kekaisaran Xuan Yu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk bertemu orang aneh dengan level yang sama saat berlatih di dunia Xuan Huang? Bahkan cermin yin yang hanyalah karakter tak berharga di mata Tang Chen saat ini. 3 pukulan biasa sudah cukup untuk membunuh cermin yin yang. Jangan sok tahu, sini dan bagi harta karunnya. Gu Xiner berada di puncak gunung menyapa orang-orang dengan cemas. Di tiang kuista, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya ada seorang pemuda yang bertarung dengan Yue Wuhen. Terutama setelah melihat Xiao Xiu beraksi, Meng Yuqi tampak sedikit bersemangat, seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam dan ingin bergegas naik. Takut hal-hal akan lepas kendali dan menjadi tidak terkendali. Beberapa dari mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri jauh dan meninggalkan tiang Kuixing. Begitu dia punya waktu luang, Gu Xiner sangat ingin meminta bagian dari harta itu. Dia mengamati dari samping beberapa hari ini dan melihat banyak sekali hal bagus. Bahkan batu abadi pun jumlahnya puluhan ribu. Kamu tahu, 1000 keping batu peri dengan volume dasar hanya 1 meter persegi. Itu sudah cukup bagi seorang kuasi kaisar biasa untuk berkultivasi ke alam langit. Panen yang kaya raya. Keempat dari mereka bersama-sama menghabiskan hampir 10.000 keping lusinan meter kubik batu abadi. Di tiang Kuixing, Gui Dao dengan santai membangun paviliun yang membuat situasi keempat orang itu menjadi elegan dan acuh tak acuh. Sama sekali tidak terlihat seperti mereka sedang membagi rampasan. Tetapi lebih seperti sekelompok cendekiawan malas yang ingin melakukan percakapan hebat di sini. Tang Chen adalah kontributor utama panen ini. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa meniru Ye Lang dan menipu orang-orang di bintang Tiangkui. Tang Chen sangat senang, tetapi dia tidak membiarkan utilitarianisme memengaruhi kepalanya. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua orang. Kami setuju untuk membagikannya secara merata, jadi harus dibagikan secara merata. Aku tidak akan memanfaatkan ini. Selama pelatihan sebelumnya, dia secara tidak sengaja mendapat kesempatan yang merupakan kristal peri khusus yang sepertinya berisi jiwa dan menembak ke dalam pikirannya. Pada saat itu, dia merasa bahwa kristal peri ini seolah memiliki jiwa besar yang tertidur lelap. Kupikir dia dalam masalah dan akan dirasuki oleh jiwa besar itu. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa jiwa di dalam kristal peri tidak hanya tidak membahayakannya tetapi malah memungkinkannya untuk memerintah energi jiwa yang sangat besar di dalam kristal peri. Oleh karena itu, dia mampu meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan seorang kaisar puncak di bintang Tiangkui, mengandalkan alam hidup dan matinya. Itu juga memungkinkannya untuk hanya menunjukkan alam kuasi kaisar puncaknya kepada orang lain. Berkat kristal peri ini, dia mampu meniru Ye Lang tanpa kesalahan dan tidak ada seorang pun yang akan mencurigainya. Mari kita lihat berapa banyak batu abadi di sana, pastilah ada 10.000 di sana kan. Ada cahaya keemasan di mata indah Gu Xiner, dan dia sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kekayaan sebesar. Bahkan ketika dia berada di pavilion Qinglang, dia tidak memiliki perbendaharaan sekecil itu. Majikannya memperlakukannya dengan baik. Tetapi karakter tuannya sedemikian rupa sehingga meskipun dia adalah dewa domain, dia sederhana dan mudah dimengerti, dan dia tidak pernah mencoba menghasilkan uang dengan sengaja. Ini membuatnya menjadi muridnya, juga tidak punya uang. Pertama kali dia keluar, dia bertemu dengan bajingan Ye Lang yang menindasnya dalam segala hal. Kedua kalinya dia keluar, dia tidak bertemu Ye Lang lagi, dan kali ini dia menjadi kaya. Puluhan ribu batu abadi, apa yang kau pikirkan? Tang Chen melirik Gu Xiner dan mencibir. Mata indah Gu Xiner berubah dingin. Dan dia berkata dengan lembut, Tang Chen, aku melihatnya, setidaknya puluhan ribu batu abadi. Jangan coba menyembunyikannya, siapa yang ingin menyembunyikannya? Tang Chen mencibir dan melambaikan tangannya. Dari harta penyimpanan. Potongan batu peri seukuran kepalan tangan yang dipenuhi energi peri melayang keluar secara teratur dan melayang di udara, pemandangan yang mempesona. Hanya sekilas dan ternyata lebih dari 30.000 yuan. Bab 1616 Ye Lang ditemukan jumlahnya lebih dari 35. Totalnya 000 batu abadi. Sayang sekali ada sekelompok ikan besar di belakang kami, jadi kami tidak punya waktu untuk berkontribusi. Jika kami tidak khawatir urusan klan bulan lepas kendali. Jumlah batu abadi seharusnya melebihi 40.000. Gu Xiner menelan ludah dengan ngeri. Apa, 35.000 batu abadi? Bukankah itu berarti 35 meter kubik batu abadi?
Jika Tang Chen dan dua lainnya membaginya rata, dia sendiri akan bisa mendapatkan hampir 9 batu abadi. Batu abadi sejumlah besar itu akan sangat berguna tidak hanya bagi kaisar, tetapi bahkan dewa domain. Jika dia memberikan sejumlah besar batu immortal 9 sisi kepada masternya, apakah masternya akan bahagia sekaligus tertekan, dan apakah dia akan memeluknya erat dan memuja? Meng Yuqi dan aku telah memberimu beberapa subsidi. Ketika totalnya mencapai 10 batu immortal, ini semua milikmu. Setelah pembagian setara Tang Chen, Gui Dao dan Meng Yuqi saling bertatapan dan masing-masing mengambil sebagian untuk ditambahkan ke bagian Gu Xiner, sehingga totalnya menjadi 10 bagian dan memberikannya kepada Gu Xiner bersama-sama. Yah, bahkan jika aku menyelamatkanmu. Tapi kali ini kamu bersedia untuk berbagi denganku, itu sudah dianggap sebagai membalas budi, tapi kamu masih sangat sopan padaku, bukankah itu agak tidak pantas? Meskipun Gu Xiner menghadapi adegan seperti itu, dia merasa sedikit malu. Jian Gaidou dan Meng Yuqi sama-sama menggelengkan kepala, tampak sangat serius. Dia hanya bisa memasukkan semua batu immortal 10 arah ke dalam harta penyimpanan miliknya. Ada begitu banyak batu peri di perbendaharaan kecil sehingga Gu Xiner tidak bisa menahan diri untuk menegakkan punggungnya. Sambil bersemangat, Gu Xiner tidak lupa meyakinkan Gui Dao dan Meng Yuqi. Lain kali jika kamu dipukuli begitu parah, aku akan menyelamatkanmu. Itu tidak perlu. Gui Dao dan Meng Yuqi berbicara bersamaan melirik Gu Xiner yang bersemangat dan sudut mulut mereka berkedut. Aku pikir orang yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar jenius ini akan cukup tampan jika dia tidak berbicara. Aku menginginkan teknik pedang iblis tingkat dewa domain itu. Meng Yuqi menatap Tang Chen dan berkata tanpa keraguan sedikit pun. Ketika Tiang Quixing mendengar suara Xiao Xiu, dia menyadari betapa kuat niat membunuhnya terhadap Xiao Xiu. Bahkan jika dia adalah dewa domain dan dewa domain yang kuat yang dapat menahan 3 dewa domain klan bulan sendirian. Dia tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya, aku hampir saja naik ke sana untuk mati. Dia tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya dan sangat ingin bangkit, dia ingin menginjak-injak Xiao Xiu di bawah kakinya secepat mungkin. Hanya dengan cara ini hati taunya yang rusak dapat benar-benar utuh. Hanya dengan cara ini dia dapat terus berjuang untuk kemajuan di jalannya sendiri dan menghindari kesesatan. Untukmu. Tang Chen melemparkan formula pedang kepada Meng Yuqian dan memberi Gui Dao teknik pedang tingkat dewa domain. Dia menyimpan untuk dirinya sendiri salinan Vajra Subduing Tiger Fist dari 4 Vajra dari perkumpulan Tianlong. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Mata besar Gu Xiner yang cerah penuh antisipasi. Ketiga orang ini berpura-pura menjadi gilang dan menipu orang. Tetapi mereka dapat menemukan teknik tingkat dewa domain yang begitu kuat dari sekelompok orang yang tidak mencolok yang juga mengejutkannya. Jika dia ingat dengan benar, seharusnya ada metode seni bela diri tingkat dewa domain yang terkait dengan klan Basement. Ya, itu milikmu. Tang Chen membuang sebuah buku bernama Heaven and Earth Lifelong yang merupakan keterampilan tingkat dewa domain yang menargetkan ras binatang. Setelah para manusia binatang berlatih, mereka dapat mengeluarkan 300 kekuatan mereka pada saat kritis. Mampu bertarung melawan musuh di atas levelnya sudah cukup bagi Gu Xiner yang dapat meningkatkan kekuatan tempur binatang domainnya. Untuk memungkinkan harimau putih raksasa di bawah selangkangannya membunuh cermin yin yang. Bahkan di antara teknik tingkat dewa domain, ini dianggap sangat kuat. Setelah melirik teknik seni bela diri, Gu Xiner ragu sejenak lalu mengangkat tangannya dan menamparkan udara. Lingkaran pemanggil muncul, dan seekor harimau putih raksasa berjalan keluar dari lingkaran dengan anggota tubuhnya yang kuat. Tampak agung dan percaya diri. Dabai, lihat teknik ini, apakah kamu ingin mempelajarinya? Gu Xiner melemparkan teknik panjang umur langit dan bumi ke arah harimau putih raksasa itu. Kedua pupil hitam dan putih harimau putih raksasa sebesar gedung pencakar langit bergulir 3 kali dan melirik teknik seni bela diri itu. Dia melirik Gu Xiner lagi, matanya yang besar penuh kejutan dan kecurigaan. Apa artinya? Sepertinya ketika kamu bertarung dengan orang lain. Kamu berjuang untuk hak hidupku, ya Tui. Harimau putih raksasa itu meludahkan air liur dari mulutnya. Seperti genangan rawa dan menerkam Tang Chen dan dua lainnya. Tanpa berpikir 2 kali dia hanya berbalik dan berjalan pergi binatang ini. Tang Chen membanting meja keras menghancurkan meja persegi yang terbuat dari batu spirit menjadi berkeping-keping. Dia hendak bergegas maju dan menekan harimau putih raksasa untuk mengerahkan kekuatan dahsyatnya. Dia basah kuyup dan tampak sangat malu dan ingin melampiaskan amarahnya pada harimau putih raksasa itu. Berhenti berpura-pura, aku tidak menginginkan teknik ini lagi. Gu Xiner melemparkan kembali teknik tingkat dewa domain. Tuanku berkata bahwa teknik ini tidak baik untuk pengendalian binatang, dan pengendalian binatang tidak setuju dengan hal itu, jadi itu tidak boleh dipraktikkan. Ghostblade menghapus ludah dari wajahnya dan berkata dengan nada bercanda sambil tersenyum, gurumu benar. Kecerdasan binatang buas tingkat ini tidak berbeda dengan kita manusia. Jika kau ingin menyakitinya, ia akan menusukmu dari belakang pada saat kritis. Gurumu memang pantas menjadi dewa domain. Tidak, Gu Xiner menggelengkan kepalanya dengan serius. Tuanku hanya berpikir bahwa itu tidak baik, itu tidak seserius yang Anda pikirkan. Oh. Tang Chen menatap pisau hantu itu dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Ghostblade. Tapi entah kenapa saya merasa tidak nyaman diperlakukan sebagai penjilat oleh seorang penjilat. Selanjutnya adalah senjata dan artefak kekaisaran serta beberapa harta alam. Bagilah di antara kalian. Tang Chen berhenti marah dan tenggelam dalam kegembiraan membagi rampasan. 1 untukku dan 1 untuk pedang hantu, 1 untuk Meng Yuqi, 1 untuk Gu Xiner. Dan 1 untukku, 1 untuk pedang hantu, 1 untuk Meng Yuqi dan 1 untukku. Gu Xiner punya 1, aku punya 1 dan pisau hantu punya 1.
Sepertinya ini adalah metode distribusi yang sangat masuk akal. Dan nama setiap orang dibacakan secara bergantian. Namun melihat semakin banyaknya senjata kekaisaran dan harta karun alam yang menumpuk di depan Tang Chen, Gu Xiner dengan marah memarahi Tang Chen. Apa kau memperlakukan kami? Tang Chen juga tidak marah. Dia tersenyum dan bercanda. Itu hanya lelucon. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil tidak tahan dengan... Sungguh lelucon. Gu Xiner berpendapat dengan begitu banyak harta. Jika mereka menarik perhatian orang-orang yang kuat dan serakah, kita tidak akan mampu menjaga diri kita sendiri. Mengapa kita tidak segera membagikannya secara merata? Apakah kita sengaja membuang-buang waktu dan menunggu orang lain datang dan merebut harta itu? Perburuan harta karun. Tang Chen mencibir sambil melirik dengan kami bertiga di sini apalagi Kaisar Cermin Yin Yang. Bahkan jika seorang pria kuat di alam langit atau bahkan di puncak Kaisar datang selama dia bukan monster dia tidak akan pernah kembali. Rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari Tang Chen. Tidak peduli seberapa kuat musuh, dia bisa mengalahkan mereka hanya dengan satu pukulan. Hati yang tak terkalahkan perlahan mengeras swish. Detik berikutnya sebuah lubang cacing raksasa terbuka di atas bintang tak dikenal ini. Segera setelahnya, energi besar dari domain Dharma berdifusi keluar dari lubang cacing. Serangan musuh. Tang Chen, Meng Yuqi, dan Gui Dao merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka segera berdiri. Dan dengan semangat juang yang begitu, puncak Kaisar Agung. Gu Xiner melihat ke pintu masuk lubang cacing yang menghasilkan riak perasaan linglung dan bingung. Detik berikutnya Dewa Klan Bulan menyeberang. Di bawah hantaman energi dari domain Dharma bintang-bintang di bawah kaki Tang Chen dan tiga lainnya tidak dapat menahan fluktuasi mengerikan dari domain Dharma. Terdengar ledakan keras menggema di seluruh langit dan bumi. Bintang-bintang meledak di tempat, berubah menjadi pecahan meteor yang tak terhitung jumlahnya. Meluncur ke langit yang jauh. Mata Tang Chen merah karena dipenuhi darah, dan tenggorokannya terasa seperti dicekik oleh seseorang domain. Dewa Domain Bab 1617 Kartu Truf Tang Chen. Saat Dewa Domain Klan Bulan turun satu demi satu puluhan bintang liar tidak dapat menahan fluktuasi energi mengerikan dari domain tersebut dan meledak satu demi satu. Di langit berbintang yang luas, Meng Yuqi dan dua lainnya memandang Dewa Domain dengan mata merah, menahan sakit karena pinggang mereka patah, dan meraung dengan bendera besar. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian mengepung dan membunuh jenius Istana Kekaisaran Xuan Yu. Tidakkah kalian tahu bahwa kami adalah pendukung Yelang, kepala jenius Istana Kekaisaran Xuan Yu periode ini? Jika kalian berani menyakiti Tuan Ye, Istana Kekaisaran Xuan Yu akan menghancurkan kalian menjadi abu. Hampir seketika ketiga putra keberuntungan itu kehilangan ide untuk melakukan perlawanan. Jika orang di sisi lain adalah seorang kaisar puncak atau bahkan dewa domain mereka hampir tidak berani bergabung untuk melawan balik. Tapi sekarang, beberapa dewa domain telah turun dan di antara mereka ada keberadaan yang agung hampir sebesar lotus suci agung yang turun di dekat bintang Taichu hari itu. Keberadaan yang sungguh agung. Tidak peduli seberapa percaya diri mereka, Meng Yuqi dan dua lainnya tidak berpikir bahwa dengan kekuatan bertarung mereka memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang kuat setingkat ini. Dia tidak punya pilihan selain meminjam nama Yelang dan menggunakan prestise Istana Kekaisaran Xuan Yu untuk menekan orang lain. Yelang, kamu membunuh putra kesayanganku. Hari ini, aku akan membuat jiwamu terbang berkeping-keping. Mata pemimpin klan bulan bergetar saat dia menatap yang palsu, yang, dengan pengingat Gu Xiner, hampir tidak memiliki setengah dari pesona Yelang. Dengan mengangkat tangannya, dia menyendok bintang yang berjarak jutaan mil dan membawanya ke depan matanya. Di bawah kekuatan Dharma Realem bintang seberat miliaran ton itu menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Tang Chen Swish. Kecepatan ekstrim menyebabkan langit berbintang tampak terdistorsi menampilkan warna-warna aneh. Tolong aku. Tang Chen meraung dan tubuhnya yang liar dan mendominasi meledak berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak. Otot-ototnya seperti emas tuang yang bersinar terang menunjukkan kekuatan liar yang ekstrim. Tinju-tinjunya seperti naga yang muncul dari laut dan dia meledak dengan pukulan dahsyat seperti Vajra menaklukkan harimau. Berniat untuk menghancurkan bintang mini berkeping-keping pedang itu membelah langit. Lautan pedang di seluruh langit, aduh. Ketika Meng Yuqi dan Gui Dao meledak dua jalan pembunuhan yang kuat pedang dan pisau tergantung di langit berbintang. Jutaan pedang dan saber didorong hingga batasnya pada saat ini dan langit dipenuhi dengan niat membunuh. Harimau putih raksasa berjalan keluar dari lingkaran pemanggilan, melihat sekilas. Dan kemudian dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Tidak bisa bertarung sama sekali. Para penentang semuanya adalah dewa domain jika naik hanya akan mati. Ketiga putra keberuntungan besar dipenuhi dengan semangat juang tiga kekuatan mengerikan dari jalan agung, saling terkait dan kompatibel satu sama lain dalam waktu singkat. Kekuatan bertarung mereka cenderung berlipat ganda mereka membombardir versi miniatur bintang itu dengan gila-gila terus-menerus memotongnya merampas tanah bintang itu dan menyusutkannya dengan cepat. Ketika bintang itu berada di depan Tang Chen dan yang lainnya, ukurannya sudah dipotong seukuran buah kenari. Retak bintang-bintang mulai hancur berkeping-keping. Dan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya bermekaran dari celah-celah yang padat norun. Gu Xiner berteriak pelan mendesak Tang Chen dan dua lainnya untuk pergi. Tidak jauh dari situ cakar harimau putih raksasa muncul dari lingkaran pemanggilan. Dia mencubit Gu Xiner dengan satu cakar.
Dan Tang Chen dan yang lainnya berusaha menggunakan lingkaran pemanggilan untuk melarikan diri dari medan perang. Wow, pada saat ini, energi terkompresi dari bintang seukuran kenari akhirnya dibuka dan disublimasikan secara ekstrem menyebabkan ledakan dahsyat. Ketika sebuah bintang kecil meledak, diameter ledakannya memancar ratusan ribu mil. Sementara ketika sebuah bintang meledak di bawah kekuatan domain pemimpin pelan bulan, diameter ledakannya mencapai puluhan juta mil. Ratusan bintang di daerah sekitarnya terkena dampak bencana tak terduga ini, dan inti mereka tertarik satu demi satu menyebabkan mereka meledak. Tang Chen dan 3 lainnya yang berada di lingkaran pemanggilan tidak punya waktu untuk melarikan diri dan ditelan oleh api yang menyilaukan. Seluruh langit berbintang tampak seperti pertunjukan kembang api yang mewah. Tang Chen meludahkan seteguk darah yang mengotori rias wajahnya dengan darah. Dan meraung pada pemimpin klan bulan, aku bukan Yelang, aku hanya berpura-pura menjadi Yelang. Kaki Meng Yuqi terlempar. Dan bagian bawah tubuhnya berdarah meskipun kami berdua adalah jenius dari istana kekaisaran Xuanyu, seperti Yelang kami memiliki kebencian besar padanya Anda seharusnya tidak membunuh kami. Tulang lengan kanan Ghost Blade terlihat, dan dia meraung dengan gigi terkatup. Aku adalah putra ketiga Chang Dovila, kalian klan bulan terlalu sombong. Bingung ketiga putra keberuntungan itu tercengang. Pada saat saya bereaksi saya tiba-tiba terkejut dan hancur. Mereka menjadi pengganti Yelang. Bukankah orang yang sebelumnya dilawan Yue Wuhen di luar bintang Tiangkui adalah pria bertopeng yang pernah bertemu mereka sebelumnya? Saat mereka masih dalam proses berbuat curang, mereka diusir oleh Meng Yuqi dan Gui Dao. Dalam kasus itu, orang itu pasti Yelang sendiri. Dia sengaja tidak mengungkap mereka dan sedang menunggu di sini. Licik, cerdik, dan sangat kejam. Tang Chen dan 2 lainnya baru sadar sekarang. Dan ditipu oleh Yelang lagi. Kemarahan yang meluap-luap terus membara di dadanya. Blower merek Tang Chen mulai berisik lagi. Pemimpin klan bulan menatap orang-orang di depannya dengan tatapan dingin. Merasa curiga. Meskipun orang-orang ini memiliki kemampuan bertarung yang kuat, mereka mampu bertahan dari serangan kasual darinya. Namun, kekuatan bertarung ini sepertinya tidak cukup untuk membunuh putra kesayangannya. Kalian harus tahu bahwa putra kesayangannya memiliki darah naga sejati dan klan bulan, serta memiliki sedikit kekuatan tubuh suci tertinggi. Dia monster seperti itu, dan dia juga berada di alam langit. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh keempat orang ini? Jika aku ingin kau mati, kau harus mati. Pemimpin klan bulan tidak berniat membiarkan keempat orang itu pergi. Dengan raut muram di matanya, dia mengangkat tangannya lagi. Kekuatan domain hukum terkumpul, dan bintang-bintang yang hancur di langit tampak seperti miliaran pedang terbalik. Dengan lambaian tangannya, mereka semua bergegas menuju keempat orang itu seperti hujan bunga pil. Jika mereka terkena hujan pedang yang terkondensasi dari bintang-bintang yang pecah, tidak hanya mereka akan penuh dengan lubang. Tetapi bahkan secarik daging pun tidak akan tersisa dari Tang Chen dan ketiga rekannya. Sudah berakhir, seandainya aku tahu, aku tidak akan bergabung denganmu dalam menghasilkan uang. Gu Xiner meratap dalam hatinya. Aku mulai menyesal bahwa aku tidak akan begitu serakah akan uang. Jika dia tidak serakah akan uang, dia tidak akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan seperti itu. Bunuh, mata pisau hantu terbuka. Dan pupilnya yang berbentuk pisau bergerak cepat membakar darah dan esensinya dalam upaya untuk melarikan diri demi nyawanya. Aku belum membalas dendam dan aku belum menginjak-injak Xiao Xiu di bawah kakiku. Aku belum bisa mati, Meng Yuqi juga ingin bertarung dan tidak bersedia mati di sini. Namun, mereka berdua belum mencapai tingkat hidup dan mati. Tidak peduli seberapa jahat mereka, tidak peduli berapa banyak darah dan esensi yang mereka bakar, atau seberapa pantang menyerah keinginan mereka, bagaimana mereka bisa bersaing dengan pemimpin klan bulan. Hanya Tang Chen yang dengan cemas berusaha terhubung dengan kristal di benaknya senior, jangan tidur lagi, bantu aku. Jika kamu tidak bertindak, kita semua akan mati di sini. Menghadapi dewa domain tingkat atas seperti Patriark Klan Bulan, Tang Chen hanya bisa menaruh harapannya pada jiwa yang kuat di dalam kristal. Jiwa ini membutuhkan bantuan tubuh fisiknya untuk menyehatkan jiwanya dan mungkin tidak ingin dia mati saat ini. Bab 1618 Putra Keberuntungan sedang dipukuli sementara si penjahat menikmatinya. Mendengar panggilan itu kristal di benak Tang Chen seolah menjawab bersinar terang dan menghasilkan riak seperti gelombang. Dari tubuh Tang Chen, lingkaran energi dari wilayah Dharma menyebar keluar. Retak-retak langit berbintang bermekaran dengan cahaya cemerlang. Dan hutan lebat terbentang luas, yang semuanya adalah pohon-pohon raksasa setinggi puluhan juta kaki. Vegetasi subur ini seolah-olah telah membentuk hutan di langit berbintang yang meliputi area seluas 5 juta mil. Pohon-pohon raksasa yang padat mulai tumpang tindih membentuk Buddha petarung raksasa. Buddha petarung ini memiliki mata yang marah dan penampilan yang serius dengan satu tangan. Dia membuat gerakan dan kekuatan domain Dharma sangat besar. Dengan lambaian tangannya, telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari menamparkan ke arah pemimpin klan bulan dan lainnya, menutupi langit dan bumi. Kau bajingan, kau masih bilang bukan kau yang membunuh putra kesayanganku. Pemimpin klan bulan meraung marah dan nyala api yang membakar keluar dari pupil matanya. Membungkus tangan Buddha raksasa menghalangi tekanannya yang tak terhentikan. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Tang Chen saat ini lebih dari sekadar tingkat kekaisaran. Bahkan di antara dewa domain, mereka semua adalah ahli top. Awalnya dia hampir tertipu oleh keempat orang ini dan mengira bahwa putra kesayangannya tidak dibunuh oleh keempat orang ini.
Tetapi situasi saat ini menamparkan tebakannya. Selain dari orang-orang ini, siapa lagi yang bisa membunuh putra kesayangannya? Bahkan Yelang, kepala keajaiban Istana Kekaisaran Xuanyu. Mungkin tidak akan punya cara untuk membunuh putra kesayangannya dalam waktu sesingkat itu. Hancurkan untukku. Pemimpin klan bulan sendirian menjaga jarak dari banyak dewa domain. Melihat ke bawah pada Buddha yang sedang bertarung dari tempat yang tinggi, cahaya bulan di langit muncul dari seluruh Buddha dan jatuh seperti umbai-umbai. Begitu rumbai-rumbai yang terjalin dengan cahaya bulan ini menyentuh pohon raksasa yang merupakan tubuh asli dari Buddha petarung, mereka akan terkorosi dengan kejam. Dalam sekejap mata, Buddha petarung yang besar itu terkorosi menjadi hitam pekat. Kabur, kabur, kabur. Tang Chen batuk darah dari sudut mulutnya dan matanya gelap. Energi semacam ini berada di luar kemampuannya untuk menahan. Bahkan jiwa besar di dalam kristal hanya bergantung pada tubuhnya. Meskipun dia memiliki fisik Savage Overlord Bodya yang berkali-kali lebih kuat dari fisik para jenius di level yang sama, dia hampir terkoyak. Intinya adalah bahwa sekarang, jika lumpur masuk ke selangkanganmu, itu antara kotoran atau sesuatu. Mustahil untuk menjelaskannya. Tubuh jiwa itu mungkin tidak lebih dari dewa domain, dan sekarang luka-lukanya sangat parah sehingga membutuhkan bantuan tubuh fisiknya untuk memperbaiki diri. Bagaimana bisa ia benar-benar bersaing dengan makhluk kuat seperti kepala klan bulan yang sebanding dengan Supreme? Tang Chen bersama dengan Meng Yuqi dan dua lainnya, melarikan diri menuju kedalaman langit berbintang tanpa menoleh ke belakang. Kamu mau kabur kemana? Dewa penguasa klan bulan mengikuti dari dekat. Dengan jurus-jurus mematikan yang datang satu demi satu, Meng Yuqi memuntahkan seteguk darah dan kakinya. Yang belum sembuh menghilang lagi dengan setengah tubuhnya terpotong kalian. Kalian klan bulan aku akan mengingat dendam ini. Pedang hantu mengeluarkan raungan yang memilukan, dan luka yang cukup dalam untuk melihat tulang muncul di punggungnya, terus-menerus menggerogoti organ internal dan esensi spiritualnya. Tang Chen tidak mengatakan apapun. Seluruh tubuhnya mulai berevolusi dari tubuh yang liar dan mendominasi menjadi vegetasi aneh. Seperti manusia kayu, ada garis-garis tekstur seperti pohon di permukaan kulit. Matanya kusam dan tak bernyawa. Hanya dengan kesadaran mekanis saat dia mencoba melarikan diri dari kejaran dewa klan bulan. Master Xinxin, aku takut aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dekat denganmu lagi. Gu Sinner menoleh ke belakang pada dewa domain klan bulan yang mengejarnya tanpa henti, hatinya padam. Sebuah lentera putar mulai berjalan di benakku. Dia bertanya-tanya apakah tuannya akan patah hati jika dia mengetahui kematiannya. Jika tuan lebih berduka, bukankah itu membuktikan bahwa statusnya di hati tuan lebih tinggi? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sudah mati, dan dia masih membuat tuannya begitu sedih, jadi bagaimana dia bisa dianggap sebagai jaket katun kecil yang perhatian? Akan lebih baik jika tuan tidak tahu bahwa dia... Hei, betapa bagusnya jika aku tidak meninggalkan pria bertopeng. Gu Sinner merasa menyesal tentang pilihan yang dia buat di persimpangan jalan. Aku hanya bisa terus menghibur. Mungkin Yelangor, pria yang bisa disebut manis bertopeng, juga sedang dalam pelarian saat ini. Bagaimanapun juga klan bulan adalah kekuatan yang begitu agung dan besar. Qiyu. Yelang yang sedang duduk di senjata kekaisaran terbang kelas menengah bersin tanpa alasan menggosok hidungnya. Dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang mengatakan hal-hal buruk tentangku di belakangku? Pasti si Cao Cao dari klan bulan yang tercela. Mengenakan pakaian pelayan berada di belakang Yelang sambil memijat bahunya dengan penuh perhatian dengan kedua tangan putihnya yang ramping. Si Jiao Jiao membawakan secangkir jus obat suci ke mulut Yelang dan menyuapinya untuk minum. Yue Wuhen adalah penerus klan bulan yang tak terbantahkan dan dikagumi oleh seluruh klan bulan. Sekarang Yue Wuhen sudah mati, seluruh klan bulan pasti akan menganggapmu. Tuan Ye sebagai musuh terbesar mereka dan akan melakukan segala yang mereka bisa untuk memburu dan mengulitimu hidup-hidup. Si Hua-Hua berlutut di samping kursi, melepas sepatu bot Yelang. Meletakkan kakinya di pahanya, dan dengan sabar memijat telapak kakinya tanpa rasa jijik sedikit pun. Tuan Ye, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Nyawa kami bertiga bersaudara adalah milikmu mulai sekarang. Tiga anak kembar dari klan batu menatap Yelang dan berkata serempak, Tuan Ye telah mengatakan bahwa kami tidak akan pernah mengeluh bahkan jika kami harus melewati gunung pedang dan lautan api. Tidak ada kepura-puraan dalam jaminan ini. Ini adalah ketundukan sejati, dan tidak ada lagi pikiran pemberontak. Kalian tahu kebencian yang dimiliki ketiga saudari itu terhadap klan bulan tidak sedalam kebencian mereka terhadap Yue Wuhen seorang diri. Tidak peduli apapun yang mereka coba, mereka tidak bisa mendekati tuan muda klan bulan atau bahkan menembus pertahanannya. Di depan mereka, dia dibunuh oleh Yelang. Bahkan sebelum Yelang membunuh Yue Wuhen, dia sudah mempertimbangkan kebencian dari ketiga saudara perempuan itu dan membiarkan mereka memukuli Yue Wuhen dengan parah. Selama kurang dari 10 napas waktu itu, ketiga saudara perempuan itu merasa bahwa itu adalah waktu yang paling riang dan menyenangkan dalam hidup mereka sejauh ini. Kehidupan mereka, dari yang membosankan dan suram, setelah membalas dendam, obsesi di hatiku berangsur-angsur mereda. Sekarang ketiga saudari itu semua merasakan kelonggaran penghalang cermin yin yang. Saya khawatir dalam waktu dekat, saya akan dapat menembus cermin yin yang secara alami. Kepala saya sedikit pusing. Yelang dengan malas menghitung barang-barang bagus di harta penyimpanan Yue Wuhen. Dengan pandangan sekilas saja, jumlah batu abadi yang belum dibelanjakan saja mencapai 1000 meter persegi. Benda ini bahkan lebih kaya dari kekayaan Dewa Domain.
Si Jiao Jiao mengambil minuman dan melangkah maju menatap adiknya. Kemudian berdiri di samping Yelang mengulurkan tangan putihnya dan memberinya pijatan lembut di pelipisnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yelang menolehkan kepalanya dan melihat ke arah si Jiao Jiao yang merentangkan tangan. Si Jiao Jiao sedikit bingung dan bertanya dengan lembut, Tuan, jika Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda merasa pusing. Saya sedang memijatmu, kan? Yelang memutar matanya dan dengan santai melirik ke arah posisi si Huahua di bawah. Aku tidak membicarakan kepala ini. Bab 1619 dua jenis teknik sihir disempurnakan. Si Jiao Jiao melebarkan mata indahnya dengan bingung, benar-benar bingung. Sudahlah. Yelang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh sebagai orang baru, dapat dimengerti jika dia mungkin tidak masuk akal. Jika itu Ji Werhe, dia akan tahu sudah waktunya untuk mengubah arah. Hanya kalian bertiga telah mengikuti saya begitu lama, dan saya belum pernah memberi kalian hadiah apapun. Sebagai pertimbangan atas kesetiaan kalian, saya akan memberi kalian 3 hal ini. Saat Yelang melambaikan tangannya, 3 tubuh suci jatuh ke tubuh 3 saudara perempuan dari klan batu satu demi satu. Tubuh suci angin dan guntur, tubuh suci api pembakaran. Tubuh dewa petir ungu. 3 saudari dari klan batu berteriak dalam keadaan kesurupan ketika mereka merasakan bonus dari tubuh suci. Kalimat ini lagi. Ketika Yelang mengatakan ini sebelumnya, dia bermaksud untuk menganugerahkan kepada ketiga saudari itu 3 senjata kekaisaran kelas atas. Sekarang cerita lama diungkit lagi dan ternyata ada 3 tubuh suci. Sungguh keterlaluan Yelang benar-benar mampu memberikan tubuh suci. Dan dia memberikan 3 tubuh suci sekaligus. Kebaikan yang dia berikan kepada ketiga saudara perempuan itu seperti orang tua yang terlahir kembali. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Tuan Ye. Anda telah membalaskan dendam darah saya dan menganugerahkan saya tubuh ilahi. Kami bertiga bersaudari tidak akan pernah memiliki sedikit pun ketidaktaatan terhadap Tuan Ye dalam hidup ini. Saya bersedia mengabdikan diri kepada Tuan Ye sampai mati. 3 saudara perempuan dari klan Si berlutut di tanah dan menunjukkan kesetiaan mereka di depan Yelang. Apa maksudmu dengan mengabdikan seluruh energiku untuk tujuan itu sampai mati? Aku ingin kau hidup dengan baik meskipun Yue Wuhen sudah mati, klan bulan masih baik-baik saja, cepat atau lambat. Aku akan menghancurkan klan bulan dan kau juga. Yelang mengangkat tangannya dengan senyum hangat dan angin mengangkat ketiga saudari yang berlutut di tanah. Dia bukanlah orang yang baik. Tetapi mendengarkan jaminan sungguh-sungguh dari 3 saudara perempuan klan batu sudah cukup untuk membuatnya merasa tubuh ilahi ini tampaknya menjadi berkat tetapi juga merupakan bom waktu. Dia bisa menganugerahkan 3 tubuh suci kepada 3 saudara perempuan dari klan batu untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Demikian pula, dia juga bisa mencabut mereka dari 3 tubuh suci ini kapan saja dan di mana saja. Pada saat itu, reaksi balasan yang diderita oleh 3 saudara perempuan yang telah kehilangan tubuh suci mereka akan cukup untuk membunuh mereka. Apakah ketiga tubuh suci ini adalah hadiah atau belenggu tergantung pada kinerja masa depan dari ketiga saudara perempuan dari klan batu. Kalian turun duluan, biarkan Junsi datang. Yelang meregang dan memberi perintah dengan acuh tak acuh. Ketika 3 saudara perempuan dari klan batu pergi, Yelang punya ide. Buka panel sistem. Panel sistem karakter, Yelang umur 27, alam puncak kuasi kaisar pesona. 100 jalan 985 kemajuan 985 per 1000 nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang. 57.812. 1.300 poin. Catatan 1 nilai penjahat Destiny Xuan Huang yang dikonsumsi oleh realisasi Grid Dao telah dikurangi. Catatan 2 nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang yang diperlukan untuk mempraktikkan keterampilan sihir telah dikurangi. Keterampilan 9 transformasi dari naga leluhur abadi transformasi ke-9 meningkatkan kekuatan tempur sebanyak 512 kali tubuh suci yang murni teknik pernapasan. Tai Chi metode pernapasan abadi metode 5 elemen abadi telapak pemecah. Menghitam 3 kali lebih kuat telapak langit agung pedang langit dan bumi pedang pemecah debu. Ancient Divine Body Hegemonic Sword Divine Body Absolute Sword Divine Body Ice Holy Body menggambar dan menggabungkan metode tertinggi dalam host untuk menghasilkan serangan kritis. Metode tombak penghancur domain tingkat setengah langkah supreme teknik harta Tao Ti teknik harta kun pengketerampilan tingkat dewa domain plus 99. Afinitas keterampilan LV10 afinitas grup plus 100 keterampilan piano tingkat dewa seni teh tingkat dewa. Kaligrafi tingkat dewa samaran tingkat dewa penguasaan senjata api tingkat dewa indra bahaya tingkat dewa. Keterampilan medis tingkat dewa keterampilan menyanyi tingkat dewa keterampilan gitar tingkat dewa blokade informasi tingkat dewa. Haki persenjataan lokal tubuh emas abadi medan void nilai penjahat Xuan Huang takdir peningkatan otomatis ditingkatkan. Tidak perlu mengkonsumsi Destiny Xuan Huang Feline Value Knife Heart Clear Sword Heart Clear Tech My Halberd Active Skill. Ketika host mengaktifkan skill ini musuh akan terkena halberd maul. Pembukaan. Pusat lotere dibuka setiap lotere menghabiskan 1 juta poin nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang. Ransel sistem tombak pesawat senjata kekaisaran kelas atas set Ratu Elf plus 1. Senjata kekaisaran kelas rendah plus 999 senjata kekaisaran kelas menengah plus 999 senjata kekaisaran kelas atas plus 999 senjata kekaisaran kelas atas plus 389. Wind and Thunder God Body Dewa Guntur tubuh dewa penjinak binatang tubuh catatan.
Ini semua adalah fisik khusus permanen dan tidak dapat ditingkatkan. Buah Dao plus 99 catatan ini dapat meningkatkan level kaisar ke tingkat keempat dari level kaisar. Buah Dao semacam ini membutuhkan tubuh untuk menyatu dengan hukum Dao batu abadi plus 3568 persegi. Dapat diperluas. Cekak. Aku merasa sedikit enggan untuk meninggalkan beberapa domba gemuk besar untuk sementara waktu. Yelang melihat panel sistem saat ini dan merasa emosional. Dia menipu domba gemuk seperti Si Hao untuk mengisi kesenjangan dalam pemahamannya tentang Dao Agung dan sejumlah besar nilai penjahat yang dikonsumsi dalam mempraktikkan dua jenis sihir. Dia masih memiliki hampir 600 juta dalam inventarisnya. Konsep apa ini? Untuk teknik sihir seperti sihir Taoti dan sihir Kunpeng yang sebanding dengan sihir tertinggi. Jika itu adalah monster-monster itu, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berhasil memahaminya. Dan dia, hanya sedikit bantuan dan kesuksesan akan datang secara instan. Tuan, apakah ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Yelang mengumpulkan pikirannya, menatap Junsi, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu marah? Marah tentang apa? Junsi bingung. Yelang berkata dengan tenang, sebelumnya di istana es tertinggi aku memberi keuntungan kepada begitu banyak orang. Tetapi aku tidak memberimu keuntungan apapun, apakah kamu tidak senang? Junsi menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Tuan, Anda pasti punya rencana sendiri untuk... Yelang bertanya sambil tersenyum, kamu tidak menginginkan buah Dao, kan? Begitu Junsi melepas celananya, dia tahu apa yang akan dia kentutkan. Sebaliknya, Junsi bisa menebak 3/4 dari pikirannya. Aku tidak menginginkannya, lupakan buah Dao itu lebih aman untuk berlatih dan meningkatkan diriku sendiri. Junsi menggelengkan kepalanya dengan cemas dan menyangkalnya, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan mengangguk lagi. Jika Tuan muda memberiku buah Dao, maka aku akan memakannya. Lupakan Dao Fruit, ini 100 Fang Xianxi. Saat Yelang melambaikan tangannya, susunan batu abadi yang mempesona melesat ke arah Junsi. Pada saat yang sama, tubuh ilahi seperti kabut hitam jatuh ke tubuh Junsi. Termasuk sepotong tulang berharga yang mengandung energi yang sangat mengerikan yang juga diberikan kepada Junsi. Tubuh suci Taoti, kekuatan sihir Taoti. Seluruh tubuh Junsi bergetar merasakan tubuh suci dan keterampilan magis yang dianugerahkan kepadanya. Dan matanya berkilat dengan cemerlang. Aku hanya memberimu kesempatan ini sampai sekarang, aku punya misi untukmu, mendekatlah. Yelang melambai pada Junsi dan ketika dia mendatanginya dia tidak menggerakkan bibirnya. Xiao Xiyu memasang telinganya secara... dan dua urat biru halus muncul di dahinya yang cantik. Aku merasakan rasa malu dan marah yang langka di dalam hatiku. Bajingan ini, jika dia akan mengirimkan pesan. Mengapa dia membiarkan Junsi maju dan membisikkannya? Bab 1620 Selamat tinggal Si Hao. Setelah Junsi pergi, Yelang menyilangkan kakinya dan bercanda dengan acuh tak acuh sebagai pemimpin Xingyun Pavilion yang bermartabat. Bukankah kamu malu menguping secara diam-diam? Bas. Di dalam aula, ada aura yang samar. Xiao Xiyu menatap Yelang dengan bangga, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan curiga, bisakah kamu merasakan auraku? Dia merasa itu konyol. Dia adalah dewa domain, dan dewa domain tingkat atas. Dia bahkan tidak bisa bagaimana dia bisa ditemukan oleh kuasi kaisar? Itu benar. Yelang tidak memberikan jawaban langsung, tetapi hanya meledakkannya. Tanpa diduga, dia benar-benar membuat orang itu terkesan. Di matanya, beberapa atribut tersembunyi Xiao Xiyu tidak bisa lepas dari pandangannya. Bagaimana mungkin seorang peri yang berjuang untuk kesempurnaan dalam segala hal dan memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan membiarkannya melakukan apapun yang dia ingin? Jika bukan karena dukungan Liu Li di belakangnya, dia merasa ada kemungkinan 90% Xiao Xiyu akan menculiknya secara langsung dan menggunakannya sebagai kuali untuk mempelajari hukum tertinggi 3 dalam 1. Kita telah tiba di wilayah Tianlonghui. Misiku untuk mengawalmu berakhir di sini. Kuharap kau tidak melupakan kerja sama kita. Aku akan datang mencarimu setelah beberapa saat. Xiao Xiyu benar-benar tidak suka perasaan bersama. Di matanya, seorang kuasi kaisar hanyalah karakter seperti semut. Tidak peduli seberapa kuat Yelang dan tidak peduli seberapa kuat dia. Dan betapapun kuatnya dia hingga mampu menekan alam Changqiong, dia tidak layak mendapatkan perhatiannya. Namun dia tidak bisa melihat menembus seorang kuasi kaisar di puncak seperti itu, dan bahkan merasa bahwa dia sedang ditekan. Dia tidak bisa menerima suasana seperti ini. Dia hanya ingin Yelang bertemu dengan Supreme Ice sesegera mungkin dan menemukan kesempatan baginya untuk menggabungkan ketiganya menjadi satu. Kenapa kau terburu-buru sekali untuk pergi? Yelang menunjukkan senyum main-main dan menjentikkan jarinya. Sebuah pecahan batu jalan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju. Inilah jalan seruling. Xiao Xiyu mengangkat pergelangan tangannya yang putih sedikit. Mencubit batu Dao dan merasakan kekuatan Dao yang terkandung di dalamnya. Keterkejutan segera muncul di mata indahnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah jalan agung suling telah hancur? Mengapa Yelang bisa memiliki batu Dao yang berisi Dao suling? Aku adalah majikan sang peri, dan hanya masuk akal jika peri itu memainkan suling untukku. Yelang berbicara dengan santai, kebetulan di antara 50 batu Dao yang ia dapatkan dari Pavilion Wanbao ada Dao Xiao yang hancur. Benda ini menghabiskan 25 juta poin nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang sebelum dia bisa mendapatkan pemahaman awal tentangnya. Saat ini, mengaktifkan batu Avenue untuk kedua kalinya dan memberikannya kepada Xiao Xiyu juga menghabiskan 10 juta poin penjahat Tian Ming Xuan Huang. Saat memancing, bagaimana mungkin kamu bisa menangkap Putri Duyung jika kamu tidak membuat sarang? Yelang tentu saja tidak akan pelit dengan kontribusi ini.
Selama dia bisa memikat Xiao Xiu, mengapa dia khawatir tidak bisa mendapatkan kembali hanya 10 juta dari gadis keberuntungan yang berada di tingkat atas Dewa Domain ini? Ini adalah batu-batu pecah dari Pavilion Wanbao. Anda mampu mengaktifkan kekuatan Dao Agung yang terkandung di dalamnya. Bahkan saya pun tidak bisa melakukannya. Sepertinya Guru Es Agung telah meninggalkan banyak trik untuk Anda. Xiao Xiu dengan hati-hati menyimpan batu Avenue, dan ada sedikit kesungguhan di matanya saat dia melihat ke arah Ye Lang. Apa yang tidak bisa dia lakukan, Ye Lang bisa melakukannya. Ini juga menunjukkan perlunya bekerja sama dengan Ye Lang. Siapa yang tahu 3-in-1 yang telah menjadi obsesinya mungkin benar-benar berhasil terwujud dengan bantuan Ye Lang. Katakan padaku apa lagi yang kau ingin aku lakukan. Mata Xiao Xiu dingin. Awalnya dia berpikir untuk menyembunyikan Pavilion Nebula. Ini akan mencegah klan bulan menyebabkan kerusakan dalam balas dendam mereka. Untuk saat ini, dia hanya ingin mengirim pesan kepada Tetua Agung Pavilion Nebula untuk bersembunyi, karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku hanya ingin peri itu menggunakan sedikit koneksinya untuk membantuku melewati pintu belakang. Jumlah jalan hebat yang telah dia pahami sekarang telah mencapai 985, beberapa di antaranya sudah layu, hanya 15 jalan terakhir yang tersisa yang cukup baginya untuk menjadi seorang kaisar agung. Istana Abadi Huangzu terlalu jauh, yang terdekat adalah perkumpulan Tianlong. Jika Pavilion Wanbao memiliki batu-batu jalan utama yang layu ini, mengapa Tianlong, yang berada di bidang bintang yang sama, tidak memilikinya? Selama dia berada di perkumpulan Tianlong dan mendapatkan posisi sebagai pelindung, akan cukup memberinya wewenang untuk mencari batu Dao. Atau mengizinkan monster-monster di perkumpulan Tianlong yang identitasnya tidak diketahui untuk membuka Dao agar dia bisa masuk dan keluar. Kejatuhan pelindung perkumpulan Tianlong tidak terduga. Ada pesaing yang tak terhitung jumlahnya, yang sebagian besar berada di puncak level Kaisar Agung. Bahkan ada pesaing di tingkat Dewa Domain. Meskipun Anda kuat dalam pertempuran, peluang Anda untuk menjadi penjaga sangat tipis, belum lagi Anda bukan anggota masyarakat Tianlong. Xiao Xiu tidak menyangkal hubungannya dengan masyarakat Tianlong, karena mereka berdua adalah kultivator dari wilayah bintang unta singa. Dewa Domain itu langka, bagaimana mungkin tidak ada persinggungan? Di antara 4 Fajra Agung dari masyarakat Tianlong, ada satu yang menjadi pendukungnya. Buka saja pintu belakang seperti yang aku katakan. Soal kamu pergi atau tidak, itu Ye Lang menyimpan senjata terbang kekaisaran tingkat menengahnya dan tidak melihat Xiao Xiu yang matanya suram seperti air. Tanpa menoleh ke belakang, dia melesat menuju bintang di depannya. Menyelinap ke istana yang megah, tubuh ilahi langit gelap benar-benar menyembunyikan auranya, dan datang ke taman belakang istana tanpa ada yang memperhatikan, dan menyelinap ke kediaman seorang selir. Dia mengangkat tangannya dan Halberd of the Planets muncul di telapak tangannya. Fiu! Sang pembunuh medali emas dari alam langit yang masih bahagia masuk dan tombak alam-alam mengikutinya masuk. Pasangan bajingan ini terekspos. Halberd alam-alam berputar dan berguncang dan sebuah patung dari alam langit dan alam yin yang semuanya berubah menjadi abu dan menghilang. Ye Lang membungkuk, mengeluarkan topeng pembunuh medali emas eksklusif milik perkumpulan Tianlong, membersihkannya, dan mengenakannya di wajahnya. Bukankah kita sudah memiliki identitas perkumpulan Tianlong sekarang? Setelah berurusan dengan kedua pria itu, Ye Lang meninggalkan istana dengan suasana hati yang baik. Tidak lama setelah aku berjalan keluar, aku mendengar suara yang familiar di belakangku. Apakah itu kamu? Ye Lang berbalik dengan cepat dan melihat seorang pria bertopeng dengan penyamaran seorang pria muda berdiri di atap istana. Topengnya berwarna keemasan dan sangat indah. Di tangannya ada kepala tak bernyawa dari seorang kaisar agung. Itu jelas kaisar dari kota kekaisaran ini, oh sial. Bahkan jika Ye Lang menghadapi situasi seperti itu, dia akan, bukankah topeng khusus ini milik Si Hao, putra takdir? Apa yang terjadi? Dia hanya kehilangan Si Hao. Domba gemuk besar dan kurang dari 1/4 jam kemudian dia bertemu dengannya. Maafkan saya. Misi ini sudah saya terima. Si Hao, mengenakan topeng, menatap Ye Lang dengan semangat juang penuh. Mengira dia sebagai pembunuh bayaran top dari perkumpulan Tianlong yang mengambil misi yang sama. Dia berkata dengan provokatif, tentu saja, jika kamu ingin merampok, kamu bisa mencoba. Dia mengenal pembunuh bayaran emas di depannya dan selalu mendengar reputasinya. Namun, bahkan jika alam yin yang bertarung melawan alam, Si Hao juga tidak takut dan penuh semangat juang bab 1621 keajaiban Phoenix sejati. Jadi, ini kau Kit. Ye Lang memandang Si Hao, badai pikiran berkecamuk di benaknya. Menurut situasi saat ini rencana paling cocok untuk menghasilkan uang dapat dirumuskan dalam sekejap. Dengan tegas berpose sebagai pembunuh medali emas saat ini ia melirik kepala kaisar puncak di tangan Si Hao dan mencibir. Seorang kaisar puncak kecil tidak cukup bagiku untuk bersaing dengan para pembunuh dari Tianlong Society karena kamu membunuhnya. Imbalan misi secara alami menjadi milikmu. Rumor tentangmu sepertinya kamu bukan orang yang saleh. Mereka bilang pembunuh medali emas nomor 11 adalah hantu yang haus seks. Dia ingin mengambil semua wanita cantik yang dilihatnya, dan dia ingin mengambil semua harta untuk dirinya sendiri. Apakah kamu tidak mau bersaing denganku hari ini? Si Hao sedikit terkejut. Dia memasukkan kepala orang yang menjadi target ke dalam harta penyimpanan, menatap Ye Lang yang memancarkan aura alam langit. Dan mengundangnya, apakah Anda ingin berdebat dengan saya jika Anda punya waktu? Dia sekarang dipenuhi dengan amarah karena ketidakadilan yang dideritanya di tangan Ye Lang hingga saat ini. Dia telah membunuh lebih dari selusin kaisar tingkat tinggi tetapi dia masih tidak bisa melampiaskan amarahnya. Seorang jenius seperti nomor 11 yang juga seorang pembunuh medali emas sulit didapatkan.
Apalagi lawannya berada di alam langit, bahkan dengan bakatnya yang luar biasa itu akan sulit baginya untuk menghancurkannya dengan cermin yin yang. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang mendebarkan. Jika Anda ingin melawan saya, Anda bisa tentu saja. Tapi saat ini jika kita bertarung, pihak lain hanya akan menuai keuntungannya. Yelang meliriknya dengan santai. Si Hao mengerti dan menyelidiki dengan cemberut. Tenang, sangat sunyi di sekitar sini. Sangat sunyi hingga menakutkan. Pergi sana, saya adalah orang yang membunuhnya, jadi saya harus membereskan kekacauan ini. Si Hao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan energi yin dan yang menghilang, menyelimuti seluruh kota kekaisaran dalam tekanan yang luar biasa. Semua orang di bawah Kaisar Agung berlutut, bahkan mereka yang berada di alam yin yang sama tidak dapat menahan tekanan dari monster si Hao. Mereka hanya bisa berdiri dengan susah payah, tetapi tidak bisa bertarung. Kalian pencuri, kalian membunuh Kaisar Dinasti Yue Agung kami hari ini. Aku akan membuat kalian berdua membayar penghinaan ini dengan darah kalian. Di kota kekaisaran, satu demi satu kaisar terbangun dari keadaan dorman mereka. Yang terendah adalah kaisar tingkat tinggi dan ada 7 kaisar puncak di antara mereka. Mereka semua adalah leluhur dari dinasti Dai Yue. Mereka menatap si Hao dan Yelang, berharap bisa menguliti mereka hidup-hidup dan menggiling tulang mereka menjadi abu. Tangisan raungan bernada tinggi dan tajam terdengar. Si Hao mengayunkan seluruh tubuhnya terbang ke udara dan berubah menjadi burung phoenix api raksasa. Seluruh tubuh terbungkus dalam kobaran api yang dahsyat. Di bawah tekanan api, istana-istana yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran Dai Viet dengan cepat meleleh dan bahkan tanah menjadi hangus tanpa ada rumput yang tumbuh. True Phoenix Magic. Apakah Anda pembunuh medali emas No. 88 dari perkumpulan Tianlong? Bahkan jika Anda memiliki kekuatan magis, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari dinasti Yue Agung. 7 kaisar agung bergabung untuk mendirikan formasi tingkat dewa domain, seperti jaring ikan yang menelan langit dan bumi, menutupi kepala burung phoenix api yang telah diubah si Hao menjadi. Di atas jaring besar, petir ungu pekat saling terkait membungkus phoenix api swish. Si Hao mengepakkan sayap apinya. Menyapu tornado api raksasa, seluruh inkarnasinya meledak dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghadapi tantangan itu secara langsung dan bergegas langsung menuju jaring tingkat dewa domain. Setelah melewati formasi, percikan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul kembali dan bergabung menjadi burung. Mata Fire Phoenix persis sama dengan mata si Hao. Ia menatap Yelang di bawah dan berbicara dalam bahasa manusia. Apa yang masih kau tunggu di sana? Kabur saja. Ketujuh kaisar puncak ini sulit untuk dilawan bahkan bagiku. Jangan biarkan orang lain terluka dan menyalahkanku untuk itu. Bagaimana mungkin? Yelang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin si Hao terlibat? Orang ini bisa menjadi pembunuh medali emas, jadi keterampilan membunuhnya secara alami adalah yang terbaik. Dan ini adalah misi tingkat tinggi seperti membunuh kaisar dinasti Dai Viet. Bagaimana mungkin dia tidak bersiap untuk menutupi jejaknya? Beberapa cara yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada sihir berpura-pura bahwa target orang tersebut masih hidup. Semuanya sudah siap. Si Hao baru saja membunuh kaisar puncak belum lama ini, bagaimana bisa dia ditemukan dengan... Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini, benar. Tentu saja itu salah Yelang lagi. Dia yang diam-diam meminta Xiao Xiu untuk melakukan beberapa tindakan kecil untuk sengaja menarik pengejar. 7 kaisar agung meraung di puncak kekuatan mereka, dan formasi tingkat dewa domain meletus pada saat ini, mengungkapkan di setiap arah, ada jaring-jaring besar yang membungkus phoenix api. Bukan hanya satu lapisan.